Minta tolong mic-nya langsung dimatikan semuanya ya, Kak ya. Masih ada yang nyala ya. Oke. Mohon maaf Kak, izin bertanya sebentar. Iya, Kak. Iya, betul. Boleh. Hmm. Ini kita bimbingnya khusus di tiga perawat atau profesi nurse ya Kak? Kita Terima campur, kasih. Kak, ini. Nanti kalau semisal kisi-kisinya sudah keluar, waduh ini mic siapa ya? Nanti kalau kisi-kisi yang dari Kemenpan RB sudah keluar, nanti akan dibahas per D3 sendiri sama nurse-nya sendiri, Kak. Kalau yang ini masih umum. Oh ya baik Kak, Gitu. terima kasih Sehingga, Kak. oke, sama-sama. Minta tolong mic-nya ya, Rek, ya, dikondisikan ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Keluarga Tuan X usia 47 tahun dan Nyonya X 45 tahun memiliki tiga anak, yaitu anak A berusia 18 tahun, anak B berusia 15 tahun, dan anak C berusia 13 tahun. Setiap hari, baik Tuan X maupun Nyonya X sibuk bekerja di kantor sampai sore, kadang lembur sampai malam. Anak pertama sering pulang larut malam bermain dengan teman-temannya. Anak terkecil sering terlibat tawuran di sekolah. Anak tengah lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di kamarnya dan merasa sepi di rumah. Pertanyaan soalnya, apakah yang belum berjalan dari fungsi keluarga di atas? Apakah fungsi pelayanan kesehatan, fungsi ekonomis, fungsi sosial, fungsi afektif, ataukah fungsi reproduksi? Kira-kira yang masih belum berjalan di keluarga ini, kira-kira fungsi yang mana, teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Jawaban yang mana? Disertakan rasionalnya, malah lebih bagus. Yuk, kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya yang mana? Ayo. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu 5 ini nih. Nah, ini kira-kira yang mana nih yang masih bermasalah atau masih belum dilakukan dengan maksimal? Sampai terjadi seperti ini. Yang pertama sering pulang larut malam, satunya terlibat tawuran, yang satunya merasa kesepian. Kira-kira yang mana? Ayo dibaca lagi. Apakah ini fungsi sosial yang bermasalah? Apakah fungsi sosial? Fungsi sosial itu fungsinya kemana? Antar keluarga atau ke interaksi dengan dunia di luar keluarga? Ayo, yang mana? Ayo, ayo, yang lain yuk. Yang mana yuk? Oke, fungsi efektif karena orang tua sibuk tidak memberikan kasih sayang dan perhatian. Oke. Oke ya, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi pada kondisi seperti ini, karena di sini itu tidak adanya rasa saling asuh, rasa saling menyayangi antar satu sama lain, kemudian orang tuanya juga sibuk ya, orang tuanya sibuk, anaknya itu main sendiri-sendiri. Nah, kalau ini mainnya itu bukan ke arah yang benar ya, yang satunya pulang larut malam, yang satunya tawuran, yang satunya cuma di rumah aja, tapi dia merasa kesepian. Tadi dari jawaban yang muncul, ada yang milih sosial, ada yang milih afektif. Yang lebih tepat yang mana sih? Kita lihat ya. Jadi jawabannya adalah D. Pada keluarga Tuan X mulai dari ayah, ibu, dan anaknya itu masing-masing memiliki kesibukan tersendiri sehingga tidak ada waktu untuk berinteraksi satu sama lain. Bahkan anak tengah mengatakan di rumah terasa sepi. Nah, fungsi yang belum berjalan yaitu fungsi afektif.
Kenapa? Ya tadi karena saking sibuknya, kemudian tidak ada interaksi antar satu sama lain di anggota keluarganya, maka fungsi afektif atau fungsi untuk saling mendukung, menghormati, saling asuh, saling menyayangi itu tidak berjalan secara maksimal. Makanya muncullah beberapa permasalahan tadi yang anaknya pulang malam ataupun yang terlibat tawuran, kayak gitu. Nah, fungsi keluarga itu ada apa aja sih? Nah, ini sekalian kita review materinya ya, Kak ya. Fungsi keluarga itu ada 5 macam. Yang pertama ada fungsi reproduksi keluarga atau fungsi reproduksi atau fungsi biologi, ada yang bilang kayak gitu. Nah, fungsi reproduksi itu untuk menjaga atau mempertahankan generasi dan kelangsungan sebuah keluarga. Tujuan menikah itu kan ya kita pengen punya junior-junior kita ya, atau kita punya penerus. Nah, itu namanya fungsi reproduksi. Kemudian untuk yang sosial keluarga itu merupakan fungsi yang mengembangkan dan melatih anak untuk hidup bersosial sebelum meninggalkan rumah dan berhubungan dengan orang lain. Contohnya fungsi sosial keluarga itu biasanya yang paling simpel bisa kita lihat setiap sore kalau semisal anaknya mau makan, diajak main sama teman-temannya yang ada di komplek, ya, bawa mainannya, terus apa ya namanya, disuapin di situ, terus dia juga interaksi sama teman-teman yang ada di sekitarnya. Itu namanya fungsi sosial. Intinya kita memperkenalkan lingkungan sekitar kepada anak kita ya. Jangan sampai nanti anak kita itu nggak bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Itu fungsi sosial keluarga. Kemudian kalau fungsi afektif itu berhubungan dengan rasa saling mengasihi, rasa saling menyayangi, komunikasi, itu masuknya di afektif. Biasanya kalau semisal anak yang tumbuh dari keluarga dengan fungsi afektif terganggu, nanti dia itu akan menjadi anak yang mudah marah, temperamental, kemudian anak yang acuh tak acuh, seperti itu. Kemudian fungsi ekonomi keluarga. Nah, kalau fungsi ekonomi keluarga itu berhubungan dengan pengelolaan keuangan, kemudian dari pemilihan asuransi yang digunakan, nabung atau enggaknya, kemudian dana untuk rekreasi dan yang lainnya itu masuknya di fungsi ekonomi keluarga. Dan yang terakhir ada fungsi perawatan kesehatan, di mana keluarga itu juga harus mempertahankan kesehatan anggota keluarganya agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Nanti ini ada hubungannya dari fungsi perawatan keluarga yang ada 5 itu yang mengenal masalah, kemudian mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, modifikasi lingkungan, dan yang terakhir ada terkait memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nanti hubungannya di situ. Jadi untuk fungsi umumnya itu ada 5, reproduksi, sosial, afektif, ekonomi, dan perawatan kesehatan. Karena pada kasus ini tidak ada interaksi antar satu sama lain, sibuk sendiri-sendiri, makanya fungsi afektifnya yang belum berjalan. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar ya, kakak-kakak semuanya. Kita lanjut nomor 2. Sebuah keluarga lanjut usia hanya tinggal di rumah berdua karena seluruh anak-anaknya sudah menikah. Istri sibuk dengan usahanya membuka warung di depan rumah. Istri sering mengalami sakit kepala, leher belakang terasa kaku dan kencang-kencang. Kadang telinga kanan seperti berdenging dan kaki mengalami kesemutan. Tekanan darahnya 180 per 90. Pertanyaan soalnya, apa sih topik pendidikan keperawatan prioritas pada kasus di atas? Apakah perawatan telinga, tata laksana stroke, komunikasi keluarga lansia, resiko jatuh dan pencegahannya, ataukah tugas perkembangan keluarga dan lansia? Kira-kira yang mana, Kak, jawabannya? Boleh ditulis di kolom komentar. E. Apa, Kak? E. Boleh disebutkan alasannya? Ya, alasannya Kak, ini kan lansia, ya. Mm-mm. Jadi perlu atau butuh yang namanya proses perkembangan keluarga di dalam lansia ini. Itulah tugas daripada keluarga. Mm-mm. Tapi ini tinggalnya cuma berdua, Kak. Ayo, gimana? Ayo, yang mana? Ayo dibaca lagi soalnya.
Ayo, yang mana yuk? Yang bagian D, Kak. Alasannya apa? Boleh? Boleh tahu aku alasannya? Ya, karena tinggal berdua tadi Kak, pasti cenderung orang anak-anaknya juga sudah menikah terus sibuk, istrinya sibuk, jadi otomatis resiko jatuhnya itu akan lebih beresiko sama karena tinggal berdua, apalagi istrinya kan Kak sudah sibuk kerja, dia usaha. Oke. Jadi jawabannya betul. Jawabannya adalah resiko jatuh dan pencegahannya. Kenapa? Nah, teman-teman harus tahu ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, yang ditanyakan topik pendidikan keperawatan prioritas untuk kasus di atas. Berarti apa sih yang harus aku lakukan terlebih dahulu? Teman-teman harus cari dulu. Ini masalah keperawatan utamanya atau masalah keperawatan prioritasnya itu apa? Ya. Nah, di sini masalah keperawatan prioritasnya apa? Yang terlihat lansia, kemudian satunya sibuk kerja, sibuk usaha, terus istrinya ini sering sakit kepala ya, sakit kepala. Kemudian kakinya kesemutan, tekanan darahnya naik. Nah, itu kira-kira berpotensi terjadi apa sih? Nah, diagnosa yang paling bisa muncul tuh apa sih? Nah, diagnosa yang paling bisa muncul dengan kondisi seperti ini adalah resiko jatuh. Jadi teman-teman harus tahu dulu, resiko jatuh itu apa aja faktor resikonya. Usianya lebih dari 65. Tadi dua-duanya lansia, ya. Kemudian di situ ada eh ini nih, darah tinggi ya. Tadi ada darah tinggi, kemudian dia sakit kepala, ya, sakit kepala. Nah, itu juga bisa berpotensi si lansia ini bisa mengalami jatuh, ya. Kemudian, nih, tensinya 180. Kalau meskipun lansia, meskipun tensi itu semakin tua itu semakin tinggi nilai normalnya, tapi kalau 180 hitungannya sudah tinggi. Maka, apakah penata laksanaan stroke di sini belum tegas pasien ini mengalami stroke? Kaki kesemutan itu apakah sudah dianggap stroke? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Yang dinyatakan stroke itu sudah ada kelemahan, ya, kelemahannya entah itu di anggota ekstremitasnya ataupun mungkin di bagian wajahnya ada yang mengalami perubahan bentuk dan yang lainnya atau perubahan fungsi. Ini dia masih kram-kram aja atau kesemutan, kemudian tensinya naik, kepalanya sakit. Kalau kepala sakit, lansia, kalau lansia penurunan penglihatan enggak? Penurunan penglihatan. Makanya ini sangat beresiko terjadi jatuh. Maka topik pendidikan yang tepat di sini, apakah perawatan telinga? Tidak. Telinga berdenging itu akibat tensi yang naik. Tata laksana stroke juga tidak bisa dilakukan karena di sini memang belum tegas diagnosanya memang stroke atau tidak. Kemudian komunikasi keluarga lansia, apakah komunikasi diberikan di sini? Bisa saja diberikan, tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu yang aktualnya di sini si ibunya ini tadi mengalami sakit kepala akibat hipertensi dan dia juga sudah lansia, resiko jatuhnya lebih tinggi. Kemudian tugas perkembangan keluarga dengan lansia. Sebetulnya di sini kalau semisal tugas perkembangan keluarga lansia, yang namanya keluarga dengan lansia, itu ya hanya untuk hidup berdua saja dengan pasangannya. Kemudian tugas perkembangannya hanya cukup live review saja. Dia di situ mereview kembali kehidupan-kehidupan yang dulu pernah dia lakukan. Kemudian dia cukup istilahnya itu menikmati masa tua. Nah, itu tugas perkembangan keluarga dengan lansia. Nah, itu nggak match di sini. Yang paling cocok itu adalah topik pendidikannya karena diagnosa utamanya di sini itu dia resiko jatuh. Ya, kita kasih tahu, Mbah, ini di rumah berdua saja ya. Kemudian tadi mbahnya yang Mbah Putrinya kepalanya sakit. Ini nanti resiko jatuhnya tinggi. Kenapa? Tadi matanya udah mulai mengalami penurunan. Ya, tanya lagi ya. Takutnya ada yang masih nggak ada masalah di penglihatannya. Apakah penglihatannya bermasalah? Oh iya, agak burem-burem nak, misal seperti itu. Terus lihat dulu lingkungannya seperti apa. Kemudian gejala-gejala yang dirasakan si Mbah Putrinya bagaimana. Nah, itu juga harus segera ditangani. Nah, ini yang paling cocok, topik pendidikan yang diberikan pada keluarga yang seperti ini dengan kondisi sesama lansia, maka resiko jatuh dan pencegahannya yang harus kita berikan.
Kak, kalau semisal lansianya ini nggak bisa melakukan pencegahan resiko jatuh, ya harus kita bantu. Namanya perawat perawat keluarga, ya sudah kita bantu. Kita bantu untuk modifikasi lingkungannya. Misal lingkungannya gelap, ya kita berikan lampu yang lebih terang, ataupun dibantu genteng kaca. Kemudian kalau semisal ada perbedaan tinggi lantai, kita kasih solatip yang beda warna, biar mereka nanti kelihatan, oh di situ ada solatip merah, berarti tinggi lantainya berbeda. Jadi nggak asal jalan aja, biar nggak sampai terjadi jatuh. Kenapa lansia itu harus dicegah, jangan sampai jatuh? Karena nanti kalau sudah jatuh, itu resiko terjadinya stroke itu sangat tinggi sekali, apalagi dengan tensi yang tinggi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Edukasi yang paling tepat diberikan yaitu edukasi terkait resiko jatuh dan pencegahan. Kita lanjut nomor 3. Seorang laki-laki berusia 37 tahun tinggal bersama istrinya yang berusia 35 tahun. Anak bungsu perempuannya berusia 15 tahun mengalami retardasi mental, tidak sekolah. Sedangkan anak pertama laki-laki 17 tahun lulus SMP tidak melanjutkan sekolah, tapi ikut saudara tinggal terpisah dengan orang tua karena bekerja sebagai buruh di luar kota. Intinya anaknya dua. Anak yang pertama itu merantau, anak yang kedua ikut sama ibu bapaknya. Gitu ya, inti soal ini tuh itu. Apa tahap perkembangan keluarga tersebut? Apakah keluarga usia tua, keluarga pasangan baru, keluarga usia pertengahan, keluarga dengan anak remaja, ataukah keluarga mulai melepas anak dewasa? D, Kak. D. Alasannya apa pilih itu? Ya, karena anaknya ini berusia 15 tahun dan yang satunya 17 tahun, Kak. Itu usia remaja, Kak. Hmm, Oke, saya tampung dulu ya. Tapi jawabannya salah, Kak. Yuk, yang lain. Jadi tugas perkembangan keluarga itu dilihat dari anak pertama. Oh, sorry. Tahap perkembangan keluarga itu dilihat dari anak pertama. Nah, anak pertamanya ini sampai kapan sih, Kak? Kita fokusnya itu dilihatnya dari mananya? Nah, nanti abis itu aku jelasin. Ini sama-sama usianya memang remaja dua-duanya. Oke, boleh lah ya ambil remaja, tapi jawabannya salah. Apa? Ada yang lain selain D? Kak, Ayo, keluarga mulai melepas anak dewasa alasannya, Kak. karena hmm, anak karena Karena, anak pertama laki-laki umur 17 tahun lulus SMP tidak melanjutkan sekolah, tetapi Mm-mm. ikut saudaranya. Terus karena orang tuanya bekerja sebagai buruh di luar kota itu tadi. Terus yang anak kedua, anak bungsu perempuan berusia 15 tahun mengalami retardasi mental tidak sekolah. Oke, betul jawabannya adalah E. Alasannya adalah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi, tahap perkembangan keluarga itu dilihat dari anak pertamanya. Nah, ini tadi anak pertama itu memang usianya remaja, Kak. Remaja, yang kedua juga remaja. Tapi pertanyaannya apakah masuk di remaja? Kita lihat apakah anak tersebut itu tetap tinggal bersama orang tuanya atau tidak. Anak yang pertama tetap tinggal dengan orang tuanya? Tidak, dia sudah keluar dari rumah. Nah, kalau anak pertama sudah keluar dari rumah, maka tahap ini atau keluarga ini dianggap keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Di mana tahap ini dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Meskipun usianya remaja, tapi anak pertama tadi sudah keluar dari rumah untuk merantau. Maka mereka ini bukan disebut lagi keluarga dengan remaja. Ya, tidak disebut lagi keluarga dengan remaja, tapi sudah disebut keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan dikarenakan anak pertama tadi sudah keluar dari rumahnya. Ya, dan tidak tinggal bersama orang tua. Saya tak bukakan materinya sekalian ya, Kak ya. Bentar. Sebentar ya, keluarga.
Oke, ini Kak ya, sekalian ya, kita belajar. Oh, mana ya? Ini konsekuensi. Nah ini, kita mulai dari awal aja Kak ya, tahap perkembangan keluarga. Yang pertama itu adalah ada keluarga pasangan baru atau keluarga baru atau beginning family. Nah ini keluarga yang seperti apa sih? Yang baru menikah Kak ya. Beginning family itu yang baru menikah alias belum punya anak. Tugas perkembangannya apa? Membina hubungan intim, membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial, dan mendiskusikan rencana memiliki anak. Jadi ini manten anyar ya, pengantin baru itu keluarga beginning family. Kemudian setelah beginning family, ada yang namanya keluarga sedang mengasuh anak, atau bahasa kerennya childbearing family. Nah, childbearing family itu sampai anak usia berapa sih, Kak? Sampai anaknya itu usia 30 bulan. Tidak. Apa, Kak? Dari lahir sampai 30 bulan. Itu childbearing family. Nah, tugas perkembangannya apa aja untuk yang childbearing family atau keluarga sedang mengasuh anak? Yang pertama, persiapan jadi orang tua, ya. Kemudian adaptasi dengan perubahan anggota keluarga yang awalnya belum punya anak, terus jadi punya anak, akhirnya sekarang jadi ayah dan ibu. Itu tugasnya apa aja? Itu harus dipersiapkan. Kemudian mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan, bagi peran dan tanggung jawab, tata ruang untuk anak, kemudian biaya untuk kebutuhan anak sebulan itu juga harus diprediksi dan dilakukan apa sih namanya ya, reng-rengan ya atau dirinci. Kemudian bisa juga mengikuti bimbingan menjadi orang tua dan mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin atau anaknya itu kita kenalkan bagaimana kita melakukan habit atau kebiasaan kita setiap harinya. Itu untuk keluarga yang sedang mengasuh anak atau childbearing family sampai usia 30 bulan. Anak baru lahir sampai 30 bulan. Kemudian setelah itu, setelah sampai usia 30 bulan atau 2,5 tahun, kita masuk keluarga dengan anak usia prasekolah. Ingat gak ya, lihat dari anak pertamanya. Meskipun anaknya ada 7, itu yang dilihat dari anak pertamanya. Kalau yang ditanya tahap perkembangan keluarga. Oke, nah nanti sampai kapan Kak yang dilihat anak pertamanya? Nanti tak jelaskan. Kita cari yang awal dulu. Keluarga dengan anak usia prasekolah itu anaknya usia 2,5 sampai 5 tahun. Kak, anaknya ada 3. Ada yang umur 4 tahun, 2 tahun, sama misal 3 bulan. Itu masuknya childbearing atau usia prasekolah? Usia prasekolah. Karena kita lihat dari anak pertamanya yang usia 4 tahun. Gitu ya. Tugas perkembangan keluarganya apakah untuk yang usia prasekolah? Ya pastinya memenuhi kebutuhan anggota keluarga, membantu anak bersosialisasi, adaptasi dengan anak yang baru lahir dan kok baru lahir, yang anak yang sudah ada dan kebutuhannya harus terpenuhi, kemudian mempertahankan hubungan yang sehat. Kalau semisal apa sih namanya sudah mulai berbagi tugas terus merasa kerepotan, ya kita sesama pasangan harus sama-sama saling mengerti dan jangan lupa juga lakukan stimulasi tumbuh kembang. Oke, setelah prasekolah berarti ada yang namanya sekolah. Nah, sekolah sampai usia berapa, Kak? Sampai usia 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Apa aja sih tugas perkembangannya? Yang pertama membantu sosialisasi, kemudian sesama pasangan juga harus tetap intim, memenuhi kebutuhan, mendorong anak mencapai pengembangan daya intelektual, kita bantu untuk belajar, kita ikutkan les, dan lain-lain. Kemudian keluarga beradaptasi dengan pengaruh teman dan sekolah anak dan meningkatkan komunikasi terbuka. Jadi untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu sudah komunikasi terbuka. Kita tanyakan, tadi sekolahnya gimana? Jangan, sekolahnya bisa nggak? Itu tertutup. Sekolahnya tadi gimana? Ceritakan dia. Nah, biasa kan seperti itu agar kita memiliki anak yang dia memiliki apa ya namanya, dia bisa menceritakan sesuatu setiap harinya kepada orang tuanya dan nantinya tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Karena jeleknya sekarang, anak-anak sekolah itu ketakutan untuk cerita kepada orang tuanya. Entah memang dari awalnya itu anaknya untuk komunikasi terbuka, akhirnya ketika terjadi sesuatu, dia diem aja. Sampai ada yang pernah dibullying sampai meninggal karena gara-gara nggak mau cerita ke orang tuanya. Ya, kayak gitu tuh efeknya di sini. Ya, kemudian setelah itu ya, setelah itu ada keluarga dengan anak remaja.
dari 13 tahun dan berakhir pada usia 20 tahun. Loh, tadi 17 tahun, Kak. Kok bilangnya usia pertengahan? Nah, tunggu dulu ya. Keluarga dengan anak remaja memang settingannya 13 sampai 20 tahun dengan catatan anaknya masih tinggal dengan orang tuanya. Ya, sekali lagi usianya 13 sampai 20 tahun masih dianggap remaja dengan catatan dia masih tinggal bersama orang tuanya. Kak, dia umurnya 18 tahun, kuliah ke Jakarta. Itu masuknya keluarga dengan anak remaja atau tidak? Sudah tidak. Itu namanya keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan atau melepas. Karena kita sudah melepas, dia hidup sendiri di sana. Sudah mulai mandiri, itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Bukan tanggung jawab kita. Maksudnya bukan di bawah naungan kita lagi, tapi dia sudah mulai hidup mandiri di sana. Itu beda lagi, bukan keluarga dengan anak remaja. Ya. Nah, di sini tugas perkembangannya apa aja? Yang pertama, kita memberikan kebebasan yang seimbang. Kamu boleh main, tapi belajarmu nggak boleh lupa. Berikan reward dan punishment kalau memang dia melakukan kesalahan. Kemudian, komunikasi terbuka harus tetap dilakukan untuk anak dengan anak remaja. Dan biasanya di sini tuh akan sering terjadi konflik atau perdebatan. Kenapa? Karena anak-anak remaja ini kiblatnya adalah teman-teman sebayanya yang mereka jadikan fokus atau tujuan utama, sementara orang tuanya akan diabaikan. Ya. Kemudian ada keluarga dengan anak dewasa atau Izin pelepasan. bertanya, Nah, boleh Kak? Boleh, silakan. Halo, bagaimana Kak? kalau misalkan usianya 12 tahun Kak, terus dia tidak tinggal sama orang tuanya, misalkan dia tinggal sama neneknya atau kakeknya gitu, apakah dia termasuk apa ya, udah dihitung anak dengan dewasa atau bukan? Kalau yang seperti itu dititipkan ya jatuhnya ya. Nggak tinggal sama orang tuanya, tapi diasuh sama nenek kakeknya. Gitu. Kalau kita Iya Kak. ngikutin konsep dari teorinya, tahap keluarga dengan anak dewasa itu anak pertama meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah itu dalam artian dia sudah mulai merantau dan hidup sendiri. Sudah mulai mandiri gitu loh, Kak. Kata kuncinya di situ. Sudah mulai mandiri, entah itu dia menikah, kuliah, atau mungkin bekerja. Kalau semisal konsepnya dia dititipkan dengan nenek kakeknya, kayaknya dia belum masuk ke keluarga dengan anak dewasa. Kalau dititipkan loh ya. Tapi kalau semisal dia itu perginya itu untuk mondok ya, untuk mondok, kayak gitu yang intinya dia itu hidup mandiri, tidak di bawah naungan orang tuanya. Nah, itu sudah masuk keluarga dengan pelepasan. Karena pelepasan itu yang dimaksud pelepasan itu ini loh. Kita tuh melepaskan tanggung jawab kita untuk ketemu dia setiap hari dan dia harus hidup mandiri. Intinya di situ. Kata kuncinya di situ. Nah, nih, di sini dilihat ya. Keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan, tahap ini dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Pada kasus yang tadi, itu anak pertama kan merantau ya. Merantau, meskipun usianya 17 tahun, dia sudah merantau, tapi anak keduanya masih ikut sama ibu bapaknya. Nah, itu berarti masuknya di keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Terus, tahap ini kapan berakhirnya, Kak? Akan berakhir ketika si adiknya tadi juga keluar dari rumahnya. Misal adiknya tadi juga ikutan merantau juga, berarti sudah bukan keluarga dengan anak dewasa lagi, tapi sudah masuk ke keluarga ini. Keluarga usia pertengahan. Keluarga usia pertengahan itu tahap ini dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Ya, tadi yang ini anak pertamanya keluar dari rumah. Berakhir, tahap ini akan berakhir ketika anak terakhir ikutan keluar juga dari rumah. Kalau semuanya sudah keluar dari rumah, anak terakhir sudah keluar, itu sudah masuk ke keluarga usia pertengahan atau middle age family. Nah, kapan middle age family ini akan berakhir? Ketika salah satu pasangan itu antara suami ataupun istri ada yang pensiun ataupun ada yang meninggal. Itu fase ini berakhir atau tahap keluarga usia pertengahan ini berakhir. Ya. Kemudian
Kalau ini udah berakhir, masuk ke keluarga apa dong, Kak? Nah, masuk ke keluarga lanjut usia. Nah, keluarga lanjut usia, kalau semisal tadi settingan yang di sininya itu dia salah satunya pensiun, berarti kan masih hidup dua-duanya nih, ya. Masih hidup dua-duanya, mereka tinggal berdua saja, dia akan masuk ke keluarga lanjut usia. Nah, di keluarga lanjut usia ini akan berakhir pada saat kapan? Berakhir pada saat salah satu ada yang meninggal atau sampai kedua-duanya meninggal. Kayak gitu. Tugas perkembangan yang paling menonjol di sini itu akan bagaimana cara kita beradaptasi kehilangan pasangan, life review, kemudian mempertahankan suasana yang harmonis. Karena kan ya sudah tua, mau ngapain lagi gitu loh. Sudah selesai lah urusan untuk dunianya. Tinggal kita nikmati masa-masa akhir di dunia. Gitu, itu untuk keluarga lanjut usia. Jadi yang dilihat di anak pertamanya tuh sampai di sini nih Kak. Sampai di fase ini. Mulai dari kalau beginning family kan manten baru tuh. Beda. Dari child bearing family. Child bearing family sampai keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Itu yang dilihat dari anak pertamanya dulu. Meskipun anaknya 10, lihat anak pertamanya. Kalau sudah anak pertamanya keluar dari rumah, itu berarti keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Setelah itu baru ini yang dilihat anak terakhirnya. Di keluarga usia pertengahan atau middle age family itu bukan anak pertama lagi yang dilihat, tapi dari anak terakhir yang meninggalkan rumah. Kalau anak terakhir sudah meninggalkan rumah, middle age family. Kemudian kalau salah satu pasangan sudah pensiun atau salah satu ada yang meninggal, berarti sudah masuk keluarga dengan lanjut usia. Gitu. Jadi cara mengenalinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tahap perkembangan? Nih, ya tadi kan ini dari ini nih ya, dari keluarga sedang mengasuh anak sampai di sini, ini yang dilihat anak pertamanya. Setelah itu, yang ini anak terakhir, middle age family anak terakhir. Yang ini salah satu pasangan ada yang meninggal ataupun ada yang pensiun. Gitu. Terus tadi di sini remaja tadi kan Kak soalnya kan 17 tahun, tapi di sini sampai 20 tahun. 17 tahun dengan 13 sampai 20 tahun dengan catatan remaja ini tidak keluar dari rumah, alias dia masih ngikut orang tuanya. Tapi kalau dia sudah keluar dari rumah, merantau untuk hidup mandiri, itu sudah bukan keluarga dengan anak remaja lagi, tapi keluarga dengan anak dewasa ataupun pelepasan. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut. Soalnya masih Izin banyak bertanya, soalnya. Kak. Boleh, Kak. Iya. Mau tanya, misalnya ada orang tua, misalnya ada Mm-mm, anaknya juga ya. Nah, yang anak mm-mm, pertama sama kedua sudah keluar dari rumah, terus misalnya yang anak terakhir memutuskan untuk tinggal bareng bersama orang tuanya, walaupun sudah menikah misalnya. Nah, itu apakah mm-mm. itu bisa dikatakan tahap tahap keluarganya itu stagnan di usia pelepasan dewasa itu, atau gimana ya, Kak? Iya, kalau selagi anak terakhirnya masih belum keluar, Kak, masih di keluarga Hmm? dengan pelepasan dewasa itu tadi. Oh, berarti bisa ya udah stuck di situ ya, status tahap Mm-mm. keluarganya kayak. Oh ya. Iya, cuma berhenti di situ. Mana sih tadi? Hmm, Ini. walaupun sudah lansia misalnya ya, misalnya Iya, udah kalau dua-duanya kalau kita ngikutin teorinya gitu, Kak. ya. Oh, oke oke. Ya, kasih Kak. Iya, ini. Kak, Kalau izin usia 10 bertanya Kak, tahun keluar dari Iya, boleh. bagaimana Boleh. kalau ada seorang anak usianya Mm-mm. 30 tahun dengan catatan dia punya keterbatasan khusus Kak. Mm-mm. Eh, dia masuk ke yang di mana Kak? Kalau keterbatasan khusus kayaknya maksudnya gini, dia dia memiliki misal retardasi mental, terus dia tetap ikut orang tuanya terus gitu, Kakak. Iya Kak. Kalau kayak gitu mungkin gimana ya? Nggak ada pengecualian ya kalau usia 30 tahun dia masih ikut orang tuanya terus, kemudian tidak keluar dari rumah ya. Iya, itu gimana ya? Itu belum tahu aku kalau itu. Kalau memang ada kecacatan aku belum tahu sih, Kak. Nanti coba tak cari lagi ya.
Soalnya kalau dari teori yang dewasa itu harus dari anak dewasa, anak pertama itu mulai keluar dari rumah ya. Tapi kalau dari usia ya sudah masuk keluarga dewasa, keluarga dengan usia dewasa. Tapi nanti tak cari lagi lah PR ya. Untuk yang keterbatasan tadi ya. Oke, terima kasih. Tadi ada Kak Maisaro tadi nanya. Kalau usia 10 tahun keluar dari rumah karena mondok, tadi ya Kak ya, kalau memang dia itu tujuannya itu untuk hidup mandiri, jatuhnya itu dia keluarga dengan pelepasan. Konsepnya seperti itu, kalau konsep teorinya. Tapi kalau dilihat jadi gini, teman-teman tuh yang pasti masih bingung dari usianya ya. Kak, usianya masih kecil loh Kak, ya, masih kecil. Tapi kalau dilihat dari tahap perkembangan keluarganya, intinya itu kalau anaknya sudah mulai untuk dilatih atau untuk mencoba hidup mandiri, itu sudah keluarga dengan pelepasan. Kalau selama masih ngekor orang tuanya, ya sudah ikut sesuai dengan usianya tadi, remaja tadi berapa? 13 sampai 20 tahun gitu. Kecuali dengan pertanyaan yang barusan tadi aku nggak bisa jawab nih. Kalau semisal dia ada keterbatasan, entah keterbatasan fisik ataupun mental, dia masih ikut sama orang tuanya sampai usia 30 tahun, itu dia keluarga apa? Itu aku belum tahu. Nanti tak cari lagi. Oke. Kita lanjut. Nomor 4. Keluarga Tuan A 35 tahun bekerja sebagai buruh bangunan yang kadang bekerja lembur dari pagi sampai pulang larut malam. Istrinya Nyonya Z 32 tahun sebagai buruh cuci pakaian di tetangga sekitar. Mereka memiliki 2 orang anak, anak pertama 14 tahun, kelas 8 di SMP, anak kedua 12 tahun masih sekolah di bangku SD. Untuk keperluan sehari-hari mereka hidup pas-pasan, makan kadang 2 atau 3 kali, tinggal di rumah kontrakan, belum pernah melakukan rekreasi bersama, hanya dapat memenuhi kebutuhan primer saja. Kira-kira kategori keluarganya apa? Kira-kira yang mana? C? Keluarga sejahtera 2? Yakin? A, Kak, keluarga prasejahtera. Kenapa milihnya prasejahtera, Kak? Kenapa? Alasannya? Karena orang tuanya itu sebagai buruh cuci pakaian dan memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya itu kelas 8 dan di kelas 8 SMP dan anak kedua masih sekolah di bangku SD. Dan untuk kebutuhan sehari-harinya itu pas-pasan. Terus? Dan belum pernah melakukan rekreasi bersama-sama, hanya dapat memenuhi kebutuhan primernya saja. Yang milih keluarga sejahtera 1? Aku tanya dulu. Kebutuhan primer itu apa aja sih, Kak? Sandang? Pangan? Pangan, Atau apa aja? papan. Sandang, pangan, papan. Oke, kalau sandang pangan papan bisa. Kemudian anaknya sekolah, ya. Kira-kira dia itu masih prasejahtera nggak? Masa prasejahtera sih? Keluarga sejahtera 1, Kak. Ya, kita lihat ya. Nih, nah, di sini yang dinamakan keluarga prasejahtera. Jadi keluarga sejahtera itu ada 5 indikator utama, bukan utamanya ya, indikator dasarnya. Ini A, B, C, D, E. Yang A itu keluarga bisa makan 2 kali sehari atau lebih. Yang kedua, itu memiliki pakaian yang berbeda. Di rumah beda, sekolah beda, bepergian beda. Kemudian untuk rumahnya punya atap, punya lantai, punya dinding yang baik. Untuk yang keempat, kalau ada yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. Dan yang kelima, semua anak umur 7 sampai 15 tahun dalam keluarga itu tadi bersekolah, ya. Nah, di sini tadi sekolah iya,
Mereka bisa memenuhi kebutuhan primer saja, berarti makannya tadi juga masuk, bajunya masuk, tempat tinggalnya juga masuk. Nah, memang di sini tidak dijelaskan apakah anggota keluarganya itu kalau sakit dibawa ke pelayanan kesehatan atau tidak. Tapi kalau dilihat di sini, keluarganya ini lebih cenderung ke keluarga yang di keluarga sejahtera 1 ya, karena dia sudah bisa mencukupi kebutuhan dasarnya dulu, atau dari 5 indikator ini. Yang dinamakan prasejahtera itu ada salah satu yang tidak terpenuhi. Kalau menurutku kata kunci dari soal ini tuh ini, hanya dapat memenuhi kebutuhan primer saja, ya. Kalau hanya dapat memenuhi kebutuhan primer saja itu keluarga sejahtera 1. Kalau keluarga sejahtera 2 itu apa, Kak? 3 itu apa? 4 itu apa? Emang ada keluarga sejahtera 4? Kita lihat sekalian materi aja ya biar nggak keputus-putus. Keluarga. Bentar, Kak. Keluar mana tadi? Nah, ini materi keperawatan keluarga. Nah, ini ya. Ini, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Nah, kategori keluarga sejahtera tadi ini indikatornya, kalau semisal dari 5 poin ini tidak bisa dipenuhi, semisal Kak, keluarga tersebut itu makannya cuma sehari sekali. Meskipun dia punya bajunya beda-beda, mau ke pasar beda, mau ngaji beda, tapi dia makannya cuma sehari sekali, termasuk keluarga prasejahtera. Atau semisal salah satu anaknya dari yang usia 7-15 tahun ada yang nggak sekolah, Kak. Itu masuknya di keluarga prasejahtera. Intinya 5 poin ini jika tidak terpenuhi, maka masuknya di keluarga prasejahtera. Kemudian yang dinamakan keluarga sejahtera 1 itu bisa memenuhi semua ini tapi belum kebutuhan psikologisnya. Nah, tadi di soal itu tadi kan sibuk banget ya, yang satu kerja apa, yang satu kerja apa, pulangnya lama. Mereka tuh tidak ada waktu untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Sekarang teman-teman ini kan sudah rata-rata berkeluarga semua. Kalau teman-teman kerja pulang malam, istri juga sama kerja pulang malam juga, ketemu sama-sama capek, apakah terjadi obrolan yang baik? Apakah terjadi deep talk antara kita berdua? Tidak. Komunikasinya malah cenderung kayaknya komunikasi yang tertutup ya, yang singkat. Gimana kerjaanmu? Lancar nggak? Gitu-gitu aja. Ya, jadinya apa? Kebutuhan psikologisnya ya nggak terpenuhi dengan baik. Apalagi sama anak. Kalau punya anak, anaknya ketemu orang tuanya kapan? Nah, berarti kebutuhan psikologisnya belum terpenuhi. Kebutuhan psikologis itu tidak hanya sebatas gimana dia bisa rekreasi atau tidak. Tapi gimana caranya orang tua itu masih bisa berkomunikasi di rumah, keluarganya harmonis, tidak berantem, itu termasuk kebutuhan psikologis. Nah, tahapan keluarga sejahtera 2. Tahapan keluarga sejahtera 2 itu kalau sudah bisa memenuhi 2 poin atau 2 item. Kebutuhan dasar tadi yang 5 poin ditambah kebutuhan psikologisnya. Ya, tadi ya, keluarganya harmonis, kemudian dia ini mungkin apa sih namanya, meskipun rumahnya kecil tapi hangat, ya tidak sibuk sendiri-sendiri, itu tahapan keluarga sejahtera 2. Jadi secara fisik dan psikologisnya dua-duanya terpenuhi, namun pada tahapan keluarga sejahtera 2 ini karena uangnya itu banyak tergerus untuk kebutuhan setiap harinya, akhirnya mereka tidak bisa menabung atau melakukan investasi ataupun mungkin beli emas, beli tanah itu nggak bisa di tahapan keluarga sejahtera 2 karena uangnya sudah muter untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Kemudian kalau setelah dari tahapan kedua ada tahapan keluarga sejahtera 3. Nah, bedanya di tahapan keluarga sejahtera 3 ini dia ini tadi fisiknya ya kebutuhan 5 dasarnya tadi sudah terpenuhi, psikologisnya terpenuhi ditambah apa? Ditambah di sini itu sudah bisa terpenuhi dari segi pengembangan ya, pengembangan diri atau pengembangan keluarganya. Pengembangan keluarga itu maksudnya apa, Kak? Tadi pengen investasi, pengen nabung atau beli-beli untuk yang untuk apa ya? Untuk bekal di masa depan itu kita bisa. Ya, beli saham, reksadana dan yang lainnya itu bisa. Itu tahapan keluarga sejahtera 3.
ya. Jadi sudah ada pengembangan atau sudah ada perubahan dari keluarganya, nggak cuma fisik dan psikologisnya yang terpenuhi, tapi tadi dia bisa berinvestasi dan yang lainnya. Setelah tahap keluarga sejahtera 3, KS3, apakah ada KS4? Tidak ada KS4. Yang ada itu adalah KS3+ atau tahapan keluarga sejahtera 3+. Bedanya apa dengan yang KS3 biasa? Bedanya tadi yang KS3 ini aja udah apa ya namanya? Udah betul-betul maksimal lah di sebuah keluarga. Udah 5 dasarnya udah terpenuhi, psikologisnya juga adem ayem bagus, kemudian sudah bisa investasi dan yang lain-lain. Tapi kalau di KS3, dia ini sudah ada waktu luang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Jadi tahapnya ini tuh sudah tahap bos ya. Kalau di perusahaan itu sudah tahap bos, yang perusahaannya sudah di mana-mana, yang sudah dipegangkan ke orang masing-masing, dan dia hanya tinggal menikmati hidupnya dengan mengikuti kegiatan charity, ataupun kegiatan-kegiatan sosial, atau menjadi ketua yayasan, seperti itu. Jadi uangnya itu udah nggak ada serinya ya. Uangnya itu udah nolnya udah banyak, jadi udah nggak ngurusin yang kayak gitu-gitu. Yang penting dia bisa ikut kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan masyarakat, ataupun punya yayasan, kayak gitu-gitu. Itu KS3+. Jadi kalau prasejahtera dari 5 poin tadi ada salah satu ataupun 2 yang tidak terpenuhi, intinya ada yang tidak terpenuhi. Kalau KS1 terpenuhi 5 dasar tadi, tapi kebutuhan psikologisnya tidak. KS2 fisiologis, psikologis terpenuhi tapi nggak bisa nabung. KS3 itu fisiologis, psikologis, nabung atau investasi bisa. Kalau KS3+ itu sudah punya waktu yang luang banyak ataupun dia itu sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Tentunya ya dia pasti nyumbang, nggak mungkin itu ikut aja ya. Dia sudah pasti menjadi donatur dan ikut serta langsung di kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat. Gitu. Dari KS atau keluarga sejahtera atau keluarga prasejahtera ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Teman-teman tadi catat poinnya aja tadi ya. Poinnya tadi yang tak sebutkan tadi. Jadi nggak usah diapalin semuanya. Cukup tadi. Prasejahtera dari salah satu dari 5 tadi ada yang tidak terpenuhi. KS1 terpenuhi semuanya tapi psikologis tidak. KS2 fisik psikologis terpenuhi tapi nggak bisa nabung. KS3 terpenuhi semuanya ya. Bisa nabung, pengembangan diri, investasi, dan lain-lain. Kalau KS3 itu sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat. Gitu. Kita balik ke soal dulu. Oke. Bentar ya, Kak. Cek aduh, rek. Duh. Aduh. Mana tadi? Nah, di sini ya. Nih penjelasanku. Di sini kepala rumah tangga dan istri sama-sama sibuk bekerja hingga larut malam, mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan primer saja. Dengan analisa kebutuhan psikologis mereka belum terpenuhi dengan baik, dapat dilihat dengan minimnya waktu mereka untuk saling bertemu dan sekedar ngobrol bersama. Maka di sini tahapannya di keluarga sejahtera 1. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut. Soal nomor 5. Keluarga Tuan X 35 tahun dan Nyonya X 32 tahun baru saja memiliki anak pertama. Saat ini masih berusia 3 bulan. Nyonya X berencana akan memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Nyonya X sangat perhatian dengan segala kebutuhan anak pertamanya, sering begadang tiap malam sehingga Nyonya X kadang kelelahan dan kadang perhatian terhadap suami menjadi berkurang. Tuan X memaklumi kondisi itu sehingga mereka berdua bekerja sama untuk merawat anak pertamanya itu. Pertanyaan soalnya, apa fungsi tahap perkembangan keluarga yang harus dipertahankan saat ini pada keluarga tersebut? Apakah membina hubungan dengan keluarga lain, membina hubungan intim yang memuaskan, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga baru, merencanakan waktu untuk menstimulasi perkembangan anak, ataukah memenuhi kebutuhan yang meningkat karena ada anak baru? Kira-kira yang mana? Jika C, kita tunggu yang lain ya, Kak.
Yuk, yang lain. Kita Membina ini hubungan kita intim bahas yang ya. memuaskan. Membina hubungan intim yang memuaskan. Nah, sebetulnya di sini ada dua hal yang memang harus dipertahankan. Membina hubungan intim yang memuaskan juga bisa, kemudian adaptasi dengan perubahan anggota keluarga baru juga bisa. Namun, untuk ya, untuk dengan anak baru dengan anak yang baru lahir atau childbearing family, usianya masih 3 bulan, yang paling penting sekali di sini adalah bagaimana kita sebagai pasangan baru atau orang tua baru itu harus beradaptasi dengan perubahan anggota keluarganya. Ya, awalnya nggak ada anak, jadinya ada anak, kita ya yang awalnya bisa tidur lebih cepat, malah begadang berdua. Ya, jadi harus sama-sama bisa beradaptasi. Nanti kalau yang begadang ya nggak cuma satu, gantian, kayak gitu-gitu. Kemudian nanti dibikin jadwal, siapa yang jaga jam segini, yang jam segini siapa. Itu gimana caranya kita mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena ya anak kecil kan usia 3 bulan sampai 6 bulan masih begadang terus kalau malam. Jadi kita harus adaptasi, yang paling utama adaptasi dulu. Karena jika tidak ya nanti makan, semisal suaminya nggak mau tahu nih, ya nggak tahu lah itu anakmu. Dia nggak mau ikutan begadang. Yang istrinya aja yang begadang sendirian. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau memang sudah komitmen ya kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng untuk memaklumi dari perubahan kondisi yang ada akibat adanya anggota keluarga yang baru. Oke, lanjut. Nomor 6. Keluarga Tuan X 52 tahun dan Nyonya X 50 tahun memiliki 3 orang anak. Anak pertama usia 17 tahun, laki-laki sering pulang malam karena main bersama teman sebaya. Anak kedua 14 tahun, perempuan kelas 9 SMP. Dan anak ketiga laki-laki belum sekolah, usianya 5 tahun. Nyonya X sering mengeluh menghadapi anak pertamanya yang cenderung susah diatur dan lebih memilih bersosialisasi dengan teman-temannya daripada dengan adik-adiknya. Apa fungsi tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi pada keluarga tersebut? Apakah memperluas jaringan keluarga, meningkatkan keakraban pasangan, membina hubungan intim dalam keluarga, menjalin komunikasi terbuka antara anak dengan orang tua, ataukah mempersiapkan sistem peran dan peraturan dalam keluarga? Ini anaknya susah sekali diatur. Kalau anak susah diatur itu dari awalnya sudah salah. Apa? Tadi yang aku bilang, komunikasi. Kalau kita dari kecil, dari mulai TK, sudah membiasakan, tadi sekolahnya gimana? Tadi kegiatannya apa aja? Nah, nanti dia pasti, oh iya Bu, tadi aku menggambar, aku ini, aku ini. Nanti kalau dia sudah kebiasaan, tanpa kita tanya, dia akan bercerita. Dan itu adalah awal gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Tapi kalau kitanya cuek, alah, bah, kamu sekolah, banda, gak ngurus gitu ya udah pasti nih. Nanti kalau udah gede, kamu pasti akan diabaikan. Ketika dia remaja, kamu juga akan diabaikan, sebagaimana kamu mengabaikan mereka pada masa kecil. Jadi dibalas. Nah, kayak gitu. Nah, ini fungsi tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi apa? Ya, kayak tadi. Yang belum terpenuhi adalah dari si Tuan X dan Nyonya X. Harusnya sudah mulai menjalin komunikasi terbuka. Apalagi yang dihadapi ini adalah anak remaja. Harus terbuka, harus dua arah. Berikan dia kesempatan untuk berkembang, berikan dia untuk kebebasan. Dengan catatan ada hal-hal yang harus tetap dia patuhi. Gitu. Ya. Jawabannya D. Nah, ini manfaat komunikasi terbuka orang tua dan anak. Banyak sekali manfaatnya ya. Membentuk karakter, memperkuat hubungan, kemudian membantu anaknya meningkatkan minat belajar, moral dan nilai-nilainya masih tetap akan terpantau jika kita komunikasinya terbuka. Dan rusaknya generasi yang saat ini terjadi itu rata-rata berawal dari keluarganya sendiri sih. Kalau keluarganya memang tidak melakukan pembinaan dengan baik pada anak-anaknya, ya dia akan tampil dengan kondisi seperti itu di lingkungan sekitar. Dan banyak sekali kan kejadian-kejadian remaja yang bermasalah sampai saat ini. Kita lanjut, nomor 7. Nah, ini terkait kemandirian keluarga. Keluarga Tuan Z, 65 tahun, sudah sejak 3 tahun terakhir ini. Tuan Z mengalami stroke dengan kelumpuhan pada ekstremitas kiri, baik atas maupun bawah. Bicara pelo, dirawat hanya oleh Nyonya Z.
usia 60 tahun karena seluruh anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari tempat tinggal Tuan Z. Tuan Z dirawat seadanya oleh Nyonya Z karena keterbatasan pengetahuan. Nyonya Z jarang dibawa ke puskesmas untuk kontrol. Apa kategori kemandirian keluarga pada Tuan Z? Kira-kira yang mana? Yang mana? Yang mana? Tipe 1, Kak, karena kurang pengetahuan. Oke. Yuk, yang lain yuk. Yuk, yang lain. Ada yang tahu? Ya, untuk menghemat waktu ya. Nih, jawabannya A betul, tipe 1. Nah, kenapa tipe 1? Nah, fokusnya di sini. Tuan Z dirawat seadanya saja oleh Nyonya Z karena keterbatasan pengetahuan. Nyonya Z jarang dibawa ke puskesmas untuk kontrol. Nah, ini ada kriteria-kriteria yang harus terpenuhi. Kriteria 1, menerima petugas perawatan kesehatan komunitas. Kriteria 2, menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan. Kriteria 3 itu keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar. Kak, di sini di kasus kriteria 1 kriteria tidak disebutkan, kriteria 2 tidak disebutkan, tapi di kasus ini di-highlight bahwa istrinya ini nggak tahu, ya, atau mengalami keterbatasan pengetahuan. Berarti di kriteria 3 ini tidak dilakukan atau tidak terpenuhi. Nah, di sini teman-teman lihat di tabelnya, tabel tingkat kemandirian keluarga ada tingkat 1, 2, 3, 4. Tingkat 1 tuh kriteria 1, kriteria 2 masuk, cuma sampai di situ saja. Kalau kriteria tingkat 2 itu 1 sampai 5. Itu bisa. Berarti mulai dari menerima petugas perawatan sampai melakukan perawatan kesehatan sederhana sesuai anjuran, itu bisa keluarganya. Kalau tingkat 3 itu sampai nomor 6. Melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Contohnya kalau semisal orang tuanya ada hipertensi, di situ dia nggak makan yang asin-asin, kemudian sering olahraga, itu berarti sudah masuk ke tingkat 3 atau sudah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Kalau yang tingkat 4 itu sampai di kriteria 7, melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Ya, jadi highlightnya atau yang kita garis bawahi di sini adalah Nyonya Z memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga jarang dibawa ke puskesmas untuk kontrol. Jadi kriteria 3 tidak terpenuhi, maka dia hanya stagnan di tingkat 1, tingkat kemandirian. Apakah bisa diterima penjelasan yang saya berikan? Nanti habis ini ada satu soal lagi terkait tingkat kemandirian. Gimana? Masih bingung, Kak. Masih bingung? Oke. Nah, jadi tingkat kemandirian itu, Kak, ada kriterianya 1 sampai 7. Nah, dari 1 sampai 7 ini, kalau semisal mau dibagi-bagi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 1 itu hanya cuma kriteria 1, kriteria 2 saja. Kemudian tingkat 2 itu kriteria 1 sampai kriteria 5 itu sudah terjadi atau sudah dilaksanakan oleh keluarga. Tingkat 3 itu kriteria 1 sampai kriteria 6 itu sudah dilakukan juga oleh keluarga. Dan yang terakhir kalau tingkat 4 itu mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 7 sudah bisa dilakukan. Alias semua dari kriteria sudah bisa dilakukan oleh keluarganya. Kita balik ke soal. Di soal ini memang untuk kriteria 1 menerima petugas perawatan dan menerima pelayanan keperawatan ini tidak dimunculkan di soal. Namun pada soal ini disebutkan Tuan Z dirawat seadanya saja oleh Nyonya Z karena keterbatasan pengetahuan. Berarti dalam tanda kutip istrinya ini kurang tahu atau kurang paham terkait permasalahan yang terjadi. Maka kalau dia ini kurang paham dan kurang tahu, berarti kriteria 3 ini tidak berhasil atau tidak dilakukan oleh keluarga. Kalau dia sudah di kriteria 3 nggak bisa lolos, berarti dia hanya di kriteria 1, kriteria 2 saja. Maka dia masuk di tingkat 1, tingkat kemandiriannya. Kayak gitu cara pikirnya. Gimana? Masuk enggak?
Atau mau coba di soal selanjutnya dulu? Coba. Nah, nih baca nih. Kalau yang ini gimana? Keluarga Tuan C, 63 tahun, sudah sejak 3 tahun terakhir ini Tuan C mengalami stroke dengan kelumpuhan pada ekstremitas kiri, baik atas maupun ekstremitas bawah. Ya, dirawat oleh Nyonya C, 60 tahun dan anak pertamanya, Saudari Z, 30 tahun. Minggu kemarin petugas kesehatan mendatangi rumah Tuan C dan memantau kondisi Tuan C. Kemudian mengajarkan ROM pasif kepada Tuan C yang sampai saat ini masih dilakukan rutin oleh anaknya, Saudara Z kepada ayahnya. Kategori kemandiriannya apa? Ayo. Tadi yang kemandirian kriteria 1 sampai 7, ini sampai di kriteria berapa pertanyaannya. Setelah itu, teman-teman bisa menentukan dia tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat 4. Apa jawabannya? Tingkat 3 bukan, Kak? Tingkat 3. Tingkat 4. Kak. Ayo, apa ayo? Kemandirian keluarga tipe 1. 1. 4, Kak. 4. Nah, oke. Deret, jawabannya adalah B. Kenapa B, Kak? Apa? Nah, di sini itu dia sampai di titik nih ya. Tadi dia ngajarin ROM ya. Ngajarin ROM karena terjadi kelumpuhan. Dan ROM-nya itu masih dilakukan oleh anaknya secara rutin kepada ayahnya. Berarti dia sampai di kriteria 5. Melakukan perawatan kesehatan sederhana sesuai dengan anjuran perawat. Maka tipenya tingkat 2 nih. Kriterianya sampai kriteria 5, berarti dia itu di tingkat kedua. Paham? Paham nggak cara mainnya, Rek? Ayo, Nek, nggak paham bilang, oh. Paham nggak cara mainnya? Paham? Ayo, Nek diem tak anggap paham loh, yo. Nek diem tak anggap paham. Paham. Se- Paham Sedikit ya? paham. Sedikit Sedikit pahamnya, Pak. paham. Jadi gini, Kak, nih. Aku pointerku nggak bisa masuk ke sini lagi. Oh, bentar-bentar, Kak. Masukkan pulpenku dulu. Biar bisa coret-coret. Jadi pada kasus di sini kan Lebih simpelnya. orang tuanya kan kena, aku aja yang coret-coret ya. Bentar sih, tak nyambungin dulu. Oke, sudah nyambung. Oke, ini ya. Nih. Di sini tadi dia itu kan kena stroke. Terus dari perawat diajarkan ROM pasif. Nah, ternyata ROM pasif ini masih diajarkan atau masih dilakukan rutin oleh anaknya kepada ayahnya. Nah, di sini kita lihat, anaknya ini masih mengikuti anjuran dari yang dilakukan oleh perawatnya. Gini, Mbak, nanti ini dilakukan terus-menerus setiap hari ya? Oh iya, Bu. Gitu kan. Pas kita datang lagi itu ternyata anaknya masih melakukan ROM pasif terus. Nah, itu kalau kita lihat dari kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia masih melakukan kegiatan atau masih melakukan perawatan kesehatan sesuai anjuran, itu ya masuknya di kriteria 5. Nah, kriteria 5 itu berhentinya di mana? Nih, dilihat di sini. Nih. Kalau dia itu berhentinya di kriteria 5, maka dia masuk tingkat kedua tipe kemandiriannya. Kalau semisal di sini ditambahkan dan anak ini melakukan tindakan pencegahan secara aktif, semisal orang tuanya kena stroke, kemudian tensinya tinggi. Di sini anaknya memberikan minuman-minuman herbal, semisal jus timun untuk menurunkan tensi orang tuanya, itu bisa masuk di sini. Dia berarti melakukan pencegahan secara aktif agar ayahnya tidak sampai kena stroke lagi. Tapi kan tidak ada data seperti itu. Yang ada data hanyalah anaknya ini mau melakukan dan masih tetap melakukan ROM pasif yang diajarkan oleh perawat. Makanya dia masuk di tingkat 2.
masuknya di tingkat 2. Karena di sini berhentinya di kriteria 5. Kalau berhentinya di kriteria 6, ya masuknya tingkat 3. Berhentinya di kriteria 7, berarti dia masuk di tingkat 4. Gitu. Paham cara mainnya? Paham nggak? Yo, paham nggak? Tak anggap paham lo ya. Nah, ini juga sama. Di sini itu dia tadi dirawat seadanya saja karena keterbatasan pengetahuan. Kita lihat, masuk kemana nih? Oh, karena di sini ini keterbatasan pengetahuan, berarti anggapannya dia itu tidak tahu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu, apakah masuk kriteria 3? Ya tidak. Kriteria 3 itu keluarganya sudah paham terkait masalah. Berarti cuma berhenti sampai di kriteria yang kedua. Maka dia kalau kriteria kedua masuknya di tingkat 1. Tugas teman-teman adalah menghafalkan kriteria. Ya, hafalkan kriterianya dan hafalkan masing-masing tingkatannya. Gitu. Ya. Nanti kalau ada yang masih mau Misalnya ditanyakan gini boleh Kak, gitu. berarti Apa, Kak? yang di tahap misalnya gini, berarti yang di tahap 1 itu intinya keluarga itu belum paham. Sedangkan yang di tahap kedua ini sampai dengan apa namanya itu? Melakukan perawatan kesehatan sesuai Ya, anjuran. ya, Boleh. ya. Kemudian Berarti gini, yang ketiga itu tingkat sampai kedua, dengan tingkat pencegahan ya, ya sampai pencegahan. melakukan seseorang keluarga tersebut pada pencegahan. Sedangkan tingkat Keempat, empatnya berarti melakukan promosi secara aktif. ya Ya, gitu boleh. Ngafalinnya kayak gitu tuh. Tuh, dari kakak tadi. Caranya ngafalinnya kayak gitu boleh. Jadi lebih gampang. Tadi tapi ada tambahan yang kedua, Kak. Yang tingkat kedua tadi tambahannya keluarganya sudah tahu, sudah bisa memanfaatkan pelayanan dan mengikuti anjuran. Gitu aja ngafalinnya. Ya. Jadi nanti biar nggak bingung kalau nanti tiba-tiba ketemunya dia di situ ada memanfaatkan pelayanan, keluarganya tahu. Nah, itu nanti ngafalnya gitu. Tingkat 1, dia masih belum tahu terkait kondisinya, tapi sudah mau menerima kalau ada perawat yang datang ke rumah. Kalau tingkat 2, sudah paham, sudah memanfaatkan pelayanan kesehatan dan mengikuti anjuran yang diberikan. Tingkat 3, sudah sampai di pencegahan secara aktif. Jadi semuanya sudah dilakukan sampai di titik mereka tuh sudah melakukan pencegahan secara aktif. Kalau tingkat keempat, itu sudah melakukan semuanya sampai di titik mereka itu sudah melakukan atau melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Masih nomor 9, Kak. Ayo. Keluarga Tuan X 30 tahun bekerja di luar kota, istrinya Nyonya X berdagang di pasar, sehingga anaknya yang masih balita 1,5 tahun di rumah diasuh oleh neneknya. Nyonya X mengatakan anaknya sering merangkak kemana-mana, suka memegang barang-barang yang di bawah atau yang di atas. Tampak agresif, kadang perhatian neneknya kurang ke cucunya karena sambil menjelaskan pekerjaan rumah tangga. Pertanyaan soalnya, apa diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Suka megang-megang, kemudian ngambil yang ada di atas, anaknya agresif. Kira-kira yang mana yang paling cocok? Gampang, ayo. Jawabannya yang mana? Sudah terlihat, teman-teman? B. Resiko cedera. Betul, resiko cedera. Kenapa? Ya itu tadi ya, barang-barang yang dibawa itu bisa nggak kita kontrol? Takutnya nanti ada stop kontak dan yang lainnya. Nah, itu harus dikasih tahu ya. Dikasih tahu, Bu, barang-barang yang berbahaya dinaikkan ke atas ataupun disimpan pada tempat yang semestinya. Kemudian kalau semisal ada colokan listrik yang masih di bawah, dinaikkan lagi biar tidak mudah dijangkau oleh si balita. Jawabannya resiko cedera. Ya, ini selingan aja nih, soalnya gampang. Oke, kita lanjut. Soal nomor 10. Nah, ini lebih gampang lagi. Keluarga Tuan X dan Nyonya X memiliki 2 orang anak. Anak pertama 12 tahun dan kedua 8 tahun. Sejak 3 tahun terakhir, adik Nyonya X yaitu Nyonya A tinggal bersama mereka. Nyonya A memiliki satu orang usia 3 tahun sudah bercerai dengan suami. Ternyata bulan lalu Nyonya A ini meninggal dan anaknya yang A tadi, anak Nyonya A diadopsi oleh Tuan X. Kira-kira tipe keluarga apa? Jadi ceritanya aku sama suamiku punya anak.
Terus saudaraku ikutan tinggal bareng aku. Ternyata meninggal. Akhirnya anaknya tak adopsi. Berarti aku keluarga apa nih? Kalau keluarga inti itu hanya suami, istri, dan anak. Berarti salah. Kalau diat family itu keluarga kayak gimana? Ada yang tahu? Diat family ada yang tahu? Diat family ada yang tahu? Tanpa anak. Oke. Kalau single adult ada yang tahu? Dewasa tinggal sendiri. Dewasa tinggal memutuskan untuk hidup sendiri. Kemudian single parent udah tahu ya. Oke, nanti dilihat di sini. Betul, jawabannya adalah extended family ya, di mana kalau extended family itu dalam satu keluarga terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama. 3 generasinya contohnya ada paman, tante, orang tua, keponakan yang tinggal dalam satu rumah. Itu extended family. Kalau nuclear family itu keluarga inti, suami, istri, anak. Kemudian kalau diat itu hidup bersama dalam satu rumah, suami dan istri tanpa anak. Kemudian kalau usila itu usia lanjut ya, yang tadi ya anak-anaknya sudah pada keluar semua. Kalau childless family itu dia keluarga tanpa anak karena terlambat menikah. Kalau commuter family itu LDR, gampangnya gitu, keluarganya LDR, tapi nanti salah satunya itu nanti akan pulang ketika liburan dan menikmati waktu bersama-sama. Itu commuter family, gitu ya. Contohnya, misal aku di Gresik, kemudian suamiku di Surabaya. Nanti suamiku pas waktu dia libur kerja, dia pulang ke Gresik untuk ketemu anak-anaknya, ketemu istrinya, nanti kalau kerja balik lagi. Nah, itu namanya commuter family. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 11. Tuan X 67 tahun tinggal bersama dengan istrinya, Nyonya X 62 tahun. Semua anaknya sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dari Tuan X dan Nyonya X. Hasil pemeriksaan fisik, Nyonya X mengeluh sering mengalami kaku di pergelangan tangan, badannya pegel-pegel, tekanan darahnya 180/90. Pertanyaan soalnya, apa sifat masalah dalam keluarga X? Apakah ancaman, sejahtera, kurang sehat, aktual, ataukah krisis? Ayo, kalau sifat masalah itu ada apa aja? Sifat masalah itu ada apa aja? Ayo, habis ini tak bahas materinya. Ayo, jawabannya apa, Rek? Ini kakak yang tahun lalu keluar. Oke, Kak. Dan nggak bisa jawab. Ancaman. Ancamannya kenapa, Kak Samlin? Ancaman itu berarti dia masih akan muncul masalah jika tidak ditangani. Gitu. Apa masuk di kurang sehat? Aktual itu tipe diagnosanya. Ayo, apa ayo? Tak masukkan materinya saja dulu ya. Bentar, teman-teman. Dokumen. Presentation. Oh, ini nggak bisa ya. Bentar ya, aku tak ngubah PPT-nya dulu. Bentar. Oh, mana ya tadi? Ini. Kita belajar proses scoring ya. Bentar. Tak PDF kan dulu. Oke. Nah, ini ada proses scoring. Ya. Diagnosis keperawatan itu terdiri dari masalah, penyebab, dan tanda-tandanya. Masalahnya apa, etiologinya apa, dan sign-nya atau tandanya apa. Nah, di sini diagnosa keperawatan itu ada 3 macam, aktual, resiko, dan potensial. Aktual betul-betul terjadi, kalau resiko itu kalau tidak dilakukan tindakan akan beresiko muncul masalah. Kalau yang potensial itu atau wellness itu diagnosa yang sehat, ya, diagnosa sehat atau diagnosa positif kalau di
keperawatan. Nah, ya Allah kok cek jelek gambar ya. Ini penjelasan dari diagnosa aktual. Aktual itu kalau sudah terjadi masalah, kalau resiko itu ya resiko terjadinya. Kalau yang potensial itu contohnya kesiapan untuk meningkatkan tumbuh kembang, kesiapan untuk meningkatkan manajemen kesehatan, dan yang lain-lain. Kemudian ini scoringnya. Nah, kenapa sih harus dilakukan scoring? Scoring itu dilakukan jika diagnosanya muncul lebih dari satu. Dan kamu masih bingung menentukan mana sih yang harus kita lakukan intervensi terlebih dahulu. Ini khusus di keperawatan keluarga. Nah, gimana caranya? Caranya adalah tentukan skornya sesuai dengan kriteria yang telah dibuat, dan skornya itu nanti dibagi dengan skor tertinggi dan dikalikan dengan bobotnya. Kita masuk ke sini, kita menggunakan Bailon dan Maglaya tahun 1978. Mohon maaf ya, Rek, ya, gambarnya kok jelek sekali ini. Kriterianya sifat masalah itu ada tidak atau kurang sehat. Tidak atau kurang sehat itu maksudnya sudah terjadi masalah. Contohnya di kasus tadi itu sudah terjadi masalah belum? Dengan tensi setinggi itu sudah terjadi masalah. Maka di situ yang tepat sifat masalahnya adalah kurang sehat, harus segera ditangani. Kemudian kalau ancaman kesehatan itu berarti jika tidak kamu tangani, itu akan muncul masalah di masa yang akan datang. Itu mengancam atau akan timbul masalah. Kalau yang krisis atau keadaan sejahtera itu berarti kondisinya itu masih bisa maksudnya nggak harus segera ditangani dan kondisinya masih aman-aman aja. Kemudian yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah. Maksudnya gimana? Masalahnya ini bisa dirubah nggak kira-kira? Gampang, dengan mudah, atau sebagian aja, ataupun tidak dapat diubah sama sekali. Nah, itu nilainya ada 2, 1, sama 0. Kemudian potensi masalah dapat dicegah. Semisal masalahnya itu masalah itu bisa dicegah nggak? Bisa, Kak. Tinggi, cukup atau rendah? Tinggi, karena kita punya, semisal gini, pasiennya ini dengan diabetes mellitus. Kemudian dia itu kulitnya kering. Kalau kulit kering, beresiko terjadi luka. Nah, itu kan terjadi masalah. Apakah bisa dicegah terjadinya timbulnya luka pada pasien dengan diabetes mellitus dan kulitnya kering? Bisa. Tinggi, cukup, atau rendah? Tinggi. Karena gampang. Tinggal kita berikan lotion agar kulitnya lembab kembali. Kemudian kita berikan alas kaki yang sesuai agar tidak mudah muncul luka. Berarti pilih tinggi. Nanti tak ajarkan cara ngitungnya. Kemudian menonjolnya masalah. Masalahnya ini berat atau enggak? Kalau masalahnya berat harus segera ditangani. Kalau ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, itu nilainya 1. Kalau masalahnya tidak dirasakan atau dianggap enteng-enteng aja, itu nilainya 0. Nah, di sini cara untuk menghitung skornya tadi ya, scoringnya itu skor dibagi dengan skor tertinggi dikalikan dengan bobot. Contohnya, untuk sifat masalah. Semisal sifat masalahnya itu kurang sehat yang saya pilih sih. Kurang sehat. Berarti kurang sehat ini skornya berapa? Skornya 3. Oke. Skornya 3 dibagi, skor tertingginya berapa di sini? Di sifat masalah. 3 juga dikali 1. Nanti ketemu nilainya. 3 bagi 3 itu 1 dikali 1 berarti 1. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah. Kalau aku milihnya hanya sebagian, berarti skornya 1. Ngitungnya gimana? 1 dibagi nilai tertingginya berapa? 2 dikali bobot. Bobotnya 2. Setengah dikali 2 berapa? 1. Kemudian potensi masalah dapat dicegah. Tinggi, cukup, atau rendah. Semisal aku pilih rendah. Berarti nilainya 1 dibagi nilai tertingginya di sini 3 dikali bobotnya 1. Maka di sini 1/3 kali 1 sepertiga. Kemudian menonjolnya masalah. Masalahnya ini gimana? Apakah masalah berat? Masalahnya sedang-sedang aja? Ataukah masalah tidak dirasakan? Oh, masalahnya tidak dirasakan, Kak. Berarti 0. Ya, ini nilainya 0. Dibagi nilai tertingginya 2 dikali bobotnya 1 sama dengan 0. Nah, nanti masing-masing diagnosa itu dilakukan scoring kayak gini, teman-teman. Nanti selanjutnya tinggal teman-teman tambah aja 1 ditambah 1 ditambah 1/3 ditambah 0, nilainya 2 1/3.
Nanti tinggal teman-teman bandingkan dengan diagnosa yang lain, mana yang nilainya lebih tinggi. Nanti itu yang dijadikan prioritas diagnosa yang harus segera ditangani. Kayak gitu. Itu untuk scoringnya. Kira-kira dari scoring ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak ngitungnya? Rumusnya tadi nilai dibagi skor tertinggi dikali bobot. Nah, gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Ini nih ya. Skor bagi angka tertinggi dikalikan bobot. Proses scoring dilakukan untuk diagnosa keperawatan dengan ketentuan. Tentukan skor untuk setiap kriteria yang telah dibuat. Selanjutnya tadi dibagi. Kalau sudah dibagi, baru nanti dibandingkan dengan diagnosa yang lainnya. Nah, ini sifat masalah. Kurang sehat. Itu biasanya memerlukan tindakan segera. Nih. Kurang sehat, memerlukan tindakan yang segera. Krisis atau keadaan sejahtera itu diberikan paling sedikit atau paling rendah karena faktor-faktor kebudayaan biasanya dapat memberikan dukungan bagi keluarga untuk mengatasi masalahnya dengan baik. Intinya nggak terlalu urgent. Kemudian, ini kemungkinan masalah dapat dicegah, ya. Kemungkinan masalah berhasilnya mengurangi atau mencegah masalah jika ada tindakan atau intervensi. Ini faktor-faktornya. Kemudian ini untuk potensi masalahnya, apakah bisa dicegah atau tidak, bisa dilihat dari kepelikan masalah. Kepelikan itu rumit nggak sih masalahnya? Berat nggak sih masalahnya? Kemudian lamanya masalah, juga teman-teman harus lihat. Masalahnya itu baru muncul atau udah lama. Kemudian adanya kelompok high risk atau tidak. Ya, itu pertimbangan untuk dipotensi masalahnya. Kemudian untuk menonjolnya masalah. Nah, menonjolnya masalah itu bagaimana cara keluarga melihat dan menilai masalah yang terjadi. Kita tanyakan, dengan keluarga yang seperti ini, menurut ibu ini masalahnya tadi ada 3 pilihan. Segera diatasi, biasa aja, atau malah nggak usah lah, biasa aja, nggak perlu diatasi. Nah, itu ditanyakan. Oh, ternyata mereka menganggapnya ini masalah biasa. Ya sudah, berarti masalah tidak terlalu menonjol. Pilihannya tadi jadi nilainya 0. Nanti tinggal dibagi berapa, poinnya yang paling tinggi, dikalikan bobotnya. Misal bobotnya 1, nanti dinilai. Oh, 0. Gitu. Nah, ini nih contohnya nih, Kak. Contohnya ya. Boleh, Kak. Sifat masalahnya ancaman. Ancaman tadi nilainya 2, dibagi 3, dikali 1. 2/3. Kemungkinan masalahnya diubah mudah. 2/2 dikali 2, jawabannya 2. Potensial masalahnya kita ambil cukup. 2 nilainya. Nilai tertingginya 3, dikali 1 ini bobotnya, 2/3. Menonjolnya masalah tidak dirasakan. 0 nilainya. Nilai tertingginya 2, dikalikan 1, jawabannya 0. Tinggal teman-teman tambah, nanti dibandingkan dengan DX yang lain. Gitu. Nah, biasanya di komunitas itu ada pembenaran kayak gini. Untuk memastikan apakah betul ancaman atau tidak, mudah atau tidak. Nanti kayak ada rasionalnya gitu loh. Kenapa teman-teman milih sifat masalah skalanya ini. Kemungkinan masalahnya kenapa milih ini. Kayak gitu. Jadi nanti yang baca atau dosennya yang baca itu paham. Oh iya ya, ini dipilih ini gara-gara ini. Oke, gitu. Jadi biar kelihatan lah pola pikirnya seperti apa. Ini nggak usah. Kita lanjut soal tadi. Loh, nah tadi. Nah, di sini karena teman-teman bisa lihat di sini dia mengalami kaku di pergelangan tangan, badan pegel-pegel, tensinya 180. Ini tensinya udah tinggi, ya. Kalau sudah tensinya udah tinggi, berarti harus segera ditangani, maka masuknya di kurang sehat. Ya, bukan ancaman lagi, bukan juga sejahtera, tapi kurang sehat. Oke. Kita lanjut nomor 12. Keluarga Tuan X saat dilakukan pengkajian didapatkan data Tuan X mengeluh batuk berdahak sudah 3 minggu tidak sembuh-sembuh, berkeringat dingin pada malam hari,
Tuan X juga mengeluh berat badannya turun 3 kilo selama menderita batuk tersebut. Dari pengkajian fungsi perawatan kesehatan didapatkan keluarga tidak tahu mengenai penyakit yang sedang diderita dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi penyakit Tuan X. Diagnosa keperawatannya apa? Ayo, kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya yang mana? Ayo. Ayo, Nah, yang Kak. mana? Ayo. Hah? A. Betul, jawabannya A. Pinter ya. Kenapa? Tadi aku takutnya teman-teman terkecoh dengan adanya berat badan turun 3 kilo. Sebetulnya itu penurunan berat badan ditaruh di situ tuh gara-gara agar teman-teman tuh terkecoh dan memilih jawaban yang E. Padahal jawabannya A. Kenapa? Karena di sini itu kita fokusnya bahwa keluarganya itu masih belum tahu terkait penyakit yang sedang diderita dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi penyakit tersebut. Maka diagnosa yang paling tepat dengan kondisi seperti ini adalah kurangnya informasi keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah penyakit TBC. Oke, good job. Teliti ya, lihat soalnya ya. Kita lanjut nomor 13. Keluarga Tuan C 62 tahun tinggal sendiri karena istrinya sudah meninggal. Kondisi Tuan C saat ini setelah serangan stroke mengalami kelumpuhan pada kaki kanan dan tangan kanan. Jari tangan kanan mengalami kontraktur, bicara pelo, hanya berbaring di atas tempat tidur. Segala kebutuhan Tuan C dibantu dari para tetangga dekat. Pertanyaannya, apa intervensi keperawatan keluarga pada kasus di atas yang cocok? Kira-kira apa? Yuk, yang cocok apa? Yuk. Yuk, yang cocok apa? Yuk. B, Kak. Alasannya? Alasannya apa? Karena masih dibantu sama tetangga, Kak. Oke, karena di sini itu pasiennya itu mengalami serangan stroke ya, serangan stroke. Kemudian tidak bisa melakukan kegiatan apapun, terutama tadi sudah muncul kontraktur, maka yang harus kita bantu untuk mencegah agar kontrakturnya bisa berkurang atau meminimalisir kontraktur yang terjadi, maka yang paling tepat adalah lakukan ROM pasif. Betul. Ya. Jadi nanti kita ajarkan tetangganya yang dekat di situ ya untuk ajarkan ROM pasif seperti apa untuk dibantu setiap hari. Bedanya ROM pasif sama aktif itu hanya letaknya di siapa yang melakukan. Kalau yang melakukannya itu dia sendiri, berarti aktif. Tapi kalau dibantu, berarti pasif. Itu aja bedanya. Oke, lanjut. Saat kunjungan rumah ditemui anak berusia 1 tahun, ibunya mengatakan anaknya sering batuk semenjak pindah ke rumah baru beberapa bulan yang lalu. Ibu klien mengatakan anaknya sudah dibawa ke puskesmas dan mendapat obat namun batuknya berulang kembali setelah obat habis. Apakah komponen pengkajian yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? B, Kak. Apa? E. E, Kenapa? karena semenjak dia pindah rumah, kemudian anaknya menjadi batuk-batuk dan Oke. tak bisa berhenti. Betul, jawabannya adalah E ya. Tadi karena dia semenjak pindah rumah, dia malah batuk-batuk meskipun sudah dilakukan pengobatan. Maka jawaban yang paling tepat adalah kita kaji bagaimana kondisi lingkungan rumahnya. Sip, kita lanjut. Nomor 15. Saat evaluasi program DOTS didapatkan data cakupan pengobatan klien 100%, kegagalan pengobatannya 30%. Saat wawancara, sebagian besar keluarga berkata, kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum. Apakah data yang harus dikaji lebih detail pada kasus tersebut? Apakah lama minum obat, cakupan pengobatan, penyebab kegagalan pengobatan, keyakinan klien terhadap pengobatan, ataukah penyebab tidak melanjutkan pengobatan? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Eh,
penyebab tidak melanjutkan pengobatan. Nah, itu udah tahu. Dia nggak mau berobat gara-gara Kak. dia udah nggak batuk. D, karena keyakinannya, Kak. Oke, jawabannya adalah D, betul. Kenapa? Nah, pernyataan klien pada kasus kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum itu mencerminkan keyakinan bahwa obat-obatan atau pengobatan ataupun prosedur pengobatan yang tidak sesuai dengan pengobatan TB-nya. Karena pikiran mereka adalah obat ini diminum saat dia batuk aja. Kalau udah nggak batuk, ya udah nggak usah diminum. Berarti keyakinan klien terhadap pengobatan yang harus dikaji. Ngajinya gimana, Kak? Kalau kondisi seperti ini. Saya udah nggak batuk, suster. Saya nggak mau minum obat lagi. Ibu, apakah Ibu sudah dijelaskan bahwa obat ini harus Ibu minum selama berturut-turut dalam waktu 6-9 bulan? Sudah, suster. Tapi saya nggak mau minum obat. Karena minum obat ini kalau saya batuk aja. Berarti dia udah yakin obat ini kalau batuk aja baru diminum. Kalau udah nggak batuk ya sudah dilepas. Padahal ini bukan obat obat batuk pilek biasa ya, tapi obat TB yang memang harus diminum rutin sampai 6-9 bulan. Berarti ini yang bermasalah atau yang harus dikaji lebih lanjut agar kita yakin bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak berjalan disebabkan oleh apa? Ya, tadi ternyata disebabkan oleh keyakinan klien terhadap pengobatan yang dijalaninya. Itu yang harus dikaji lebih lanjut. Ya, Masuk di ketidakpatuhan ya, saya. betul. Ini diagnosanya ketidakpatuhan. Good job. Habis ini ada banyak diagnosa, Kak, di soal-soal terakhir. Soal nomor 16. Saat kunjungan rumah didapatkan klien anak laki-laki berusia 13 tahun, diare sudah 4 hari. Klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah, perut dirasakan melilit dan nyeri. BAB lebih dari 5 kali sehari, cair dan ada darah. Hasil pengkajian tekanan darahnya 110/90, suhunya 378, nadinya 100. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? Apakah kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi? Kebersihan dan pembuangan limbah keluarga yang mengalami gejala yang sama, kebiasaan cuci tangan, ataukah kebiasaan jajan? Kira-kira yang mana? Jika D. Oke, kita tunggu dulu yang lain. Gimana? terkait dengan PHBS, Kak, Oke. Apa yo? Baca dulu. Baca dulu. A. Di sini yang di-highlight adalah dia diare setelah jajan dari kantin sekolah. Berarti jawabannya adalah A. Yang harus dikaji adalah bagaimana kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi atau yang disajikan dari pihak kantin sekolah kepada anak-anak yang bersekolah. Takutnya di situ tuh kantinnya nggak bersih ataupun penyajian makanannya kurang higienis. Jadinya meskipun anaknya tetap cuci tangan, kalau kebersihan makanannya tidak terjaga ya tetap aja akan kena diare. Gitu. Ya, betul memang kalau misal diare itu berhubungan dengan PHBS, tapi kita lihat yang digarisbawahi di kasus ini adalah klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah. Oke, berarti yang bermasalah itu kantin sekolahnya yang harus dikaji lebih lanjut. Apakah sudah sesuai SOP atau belum dalam penyajian makanannya. Oke, kita lanjut. Mulai diagnosa. Soal 17. Saat kunjungan rumah didapatkan data, perempuan usia 13 tahun diare sudah 4 hari, klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah. Ini sama kayak yang tadi ya. Keluarga mengatakan anak-anaknya banyak jajan dan jarang makan di rumah, dan anggota keluarga lain juga sering diare. Klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan dan belum pernah mendapatkan informasi kesehatan. Udah kelihatan guys, apa jawabannya? Ayo, ini diagnosa komunitas keluarga itu ya sama aja sih teman-teman, cuma setting soalnya aja yang berbeda. Sudah kelihatan ini. Apa? Sudah terjadi masalah, belum dapat informasi? Sudah terjadi masalah, belum dapat informasi? Jawabannya adalah Kesehatan, tidak efektif. Kak. betul. Oh, salah. Kok di sini ini ya? Sik, bentar. Bentar. Sik, bentar ya. Enggak, ini jawabannya A ya. Jawabannya A, Nek. Ini, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nanti tak rubah ya. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kenapa bukan manajemen, Kak? Nah,
Bukan defisit kesehatan komunitas, Kak. Bukan. Kenapa ya? Tak jelasin ya di sini. Untuk yang ini nih, keluarga mengatakan anak-anaknya banyak jajan dan jarang jarang makan di rumah dan anggota keluarga lain juga sering diare. Klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan dan belum pernah mendapatkan informasi kesehatan. Nah, di sini apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Di sini sudah terjadi masalah, masalahnya hanya diare, cuma satu, berarti diagnosa defisit kesehatan komunitas nggak bisa diambil. Kemudian sudah terjadi diare tapi belum pernah dibawa ke pelayanan kesehatan dan belum pernah mendapat informasi kesehatan. Sehingga yang paling cocok jawabannya adalah A, yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kata kuncinya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu sudah terjadi masalah, namun tidak mengetahui atau kurang informasi terkait masalah yang terjadi. Ya, kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu sudah terjadi masalah, mereka sudah tahu terkait masalah tersebut, namun tidak dilakukan pengobatan karena ada hambatan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, ini jawabannya yang di belakangnya salah nih ya. Yang betul jawabannya A. Ini nanti tak revisi lagi nih ya. Nomor 17. Kita lanjut dulu. Nanti tak ganti sebelum tak upload di G-Drive ya. Kita lanjut nomor 18. Saat kunjungan rumah ditemui seorang perempuan berusia 36 tahun. Hasil anamnesanya salah satu anggota keluarga menderita batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdahak dan mengeluarkan darah. Berat badan terus menurun dan keluar keringat dingin pada malam hari. Keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa sehingga membeli obat bebas. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, perilaku cenderung beresiko, udah batuk. Bersihan jalan nafas, datanya kurang. Masih dia bisa mengeluarkan dahak, berarti nggak ada masalah di bersihan jalan nafasnya. Defisit pengetahuan, kalau defisit pengetahuan itu atau kurang pengetahuan, adanya data yang mengatakan dia itu menanyakan terkait kondisi kesehatannya. Maka jawaban yang betul adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kenapa? Data pada kasus menunjukkan bahwa keluarga belum memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk memastikan masalah kesehatan yang dialami. Nah, kebiasaan menggunakan obat bebas itu menunjukkan bagaimana cara keluarga memelihara kesehatannya atau bagaimana keluarga mempersepsikan terkait penyakit yang dialami. Ya, di sini. Padahal dia ini batuknya udah 3 minggu, berat badannya udah mulai turun terus, tapi keluarga menganggap kalau ini obatnya batuknya itu batuk biasa aja. Maka sampai karena dia menganggapnya ini batuk biasa, akhirnya dia minum obat-obatan bebas yang ada di warung, Mixagrip dan yang lain-lainnya. Maka diagnosa yang utama pada kasus di sini adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Yang betul. Ya. Kalau A tidak tepat karena belum belum memulai pengobatan. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif itu dia sudah teredukasi, sudah tahu cara mengatasinya tapi tidak dilakukan karena ada hambatan. Itu yang A. Tapi kalau yang pemeliharaan kesehatan, karena dia nggak tahu, ya wis ngawur gitu ya. Karena dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, ya sudah minum obatnya serah aja. Yang penting minum obat. Gitu. Lanjut nomor 19. Saat kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki berusia 25 tahun, hasil pengkajian klien mengatakan sudah 2 bulan minum OAT. Sesak mulai berkurang, sering lupa minum obat dan tidak nyaman jika memakai masker. Klien tinggal bersama istri dan 2 anak dengan usia 3 dan 5 tahun. Rumah terlihat lembab, jendela di ruang tamu tidak dapat dibuka, kamar tidur tidak berjendela. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa diagnosanya? Ayo, yang mana ayo? Yakin A? Yakin A? Ayo, yang mana ayo?
Ayo, yang mana ayo? Jawabannya adalah ketidakpatuhan. Kenapa? Nih, dilihat di sini nih. Klien mengatakan sudah 2 bulan minum OAT, sesak mulai berkurang, sering lupa minum obat, dan tidak nyaman jika memakai masker. Dia udah lupa minum obat, dia nggak nyaman kalau pakai masker, sementara anaknya ini masih piye-piye, masih kecil-kecil, usia 3 tahun, usia 5 tahun. Dengan lingkungan rumah yang lembab, jendela ruang tamunya nggak bisa kebuka, dan kamar tidurnya tidak berjendela. Bagaimanakah itu kondisi rumahnya? Sangat-sangat lembab dengan dia nggak mau pakai masker dan dia nggak mau minum obat. Berarti ini dia tidak mau melakukan program pengobatan yang sudah dilakukan atau yang sudah dilaksanakan, maka diagnosa yang paling cocok bukan pemeliharaan kesehatan tidak efektif lagi, teman-teman, tapi sudah jatuh ke kondisi tidak patuh. Dia tidak patuh untuk melakukan program pengobatan yang sudah dilakukan. Jawabannya adalah I. Oke. Lanjut dulu, nomor 20. Saat kunjungan rumah ditemui pria berusia 25 tahun. Hasil anamnesanya klien mengatakan, C gimana, Kak? Oh, menanyakan coping individu tidak efektif. Intinya, Kak, kalau berhubungan dengan coping, itu penyelesaian masalah. Kalau coping individu tidak efektif, berarti penyelesaian masalah yang diambil oleh si individu ini tidak sesuai atau tidak mengatasi masalah yang terjadi. Di sini yang di-highlight itu adalah kebiasaan dia yang tidak mau minum bukan yang tidak mau, yang sering lupa minum obat. Padahal kalau pasien-pasien dengan OAT itu pasti sudah dijelaskan dengan jelas sekali kontrak awalnya, obat ini wajib diminum rutin di jam yang sama, di waktu yang sama kalau bisa. Dan nggak boleh putus. Kalau putus ulang lagi, itu pasti sudah dijelaskan. Jadi kita anggaplah dia itu sudah paham terkait pengobatannya, namun tidak mau melakukan walau tidak ada hambatan. Maka yang paling tepat bukan coping lagi, tapi sudah tidak patuh alias pasien ini bandel. Gitu. Ya. Oke, nomor 20. Saat kunjungan rumah ditemui pria berusia 25 tahun, hasil anamnesanya, klien mengatakan mendapat OAT tapi mual kalau diminum. Keluarga mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien mau minum OAT. Kira-kira apa nih yang tepat? Apakah meningkatkan pengetahuan keluarga tentang OAT, meningkatkan kemampuan keluarga dalam memotivasi klien, meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat klien, meningkatkan kesadaran keluarga akan bahaya penyakit TBC paru, ataukah meningkatkan pemanfaatkan pas yang kes dalam mengatasi efek samping OAT? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana yuk? Yuk kira-kira yang mana? Yuk. Kira-kira yang mana? Yang paling tepat adalah C. Kenapa? Loh kok iso C, Kak? Di sini keluarganya itu mengatakan bahwa dia itu tidak mengetahui. Keluarga mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien mau minum OAT. Ya. Berarti apa? Keluarganya ini sudah tahu kalau orang TBC, orang TBC minum obat OAT. Berarti dia sudah mengenal masalahnya, sudah tahu masalahnya, sudah mengambil keputusan yang tepat untuk minum OAT, tapi dia ini nggak tahu gimana caranya ya agar kliennya itu tetap mau minum OAT-nya meskipun dengan keluhan mual-mualnya tadi. Berarti yang harus dilakukan fungsi perawatan keluarganya, mengenal masalahnya sudah, mengambil keputusan yang tepat sudah, yang ketiga yang dipertanyakan, bagaimana keluarga merawat pasien dengan OAT tadi. Ya. Meningkatkan kemampuan keluarga merawat klien dengan OAT, itu yang harus dijadikan tujuan yang utama. Karena kan perawatan keluarga tadi ingat ya, 5-nya tadi harus urut. Mengenal, memilih, memutuskan,
merawat keluarga dengan yang sakit, modifikasi lingkungan, baru memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kalau fungsi dari merawat keluarga yang sakit ini tadi belum teman-teman berikan intervensi yang tepat, ya nggak bisa loncat ke setelahnya. Ya, di sini kita gimana sih caranya agar pasiennya itu mau minum OAT, yaitu fungsi dari support sistemnya itu biasanya kita berikan dukungan. Kalau waktunya mau minum, semisal dia nggak bisa minum pakai air, obatnya gede-gede, dibantu mau pakai pisang, nasi, atau roti, kita temenin biar dia minum. Kayak gitu. Intinya support sistemnya lah. Terus gimana caranya kita merawat dengan pasien-pasien OAT, kita ingatkan waktunya harus tepat, nggak boleh bolong. Kayak ini loh, apa sih namanya? Pengawas minum obat, PMO. Nah, kita sebagai keluarga itu nanti dilatih oleh pihak puskesmas bagaimana kita sebagai PMO atau pengawas minum obat. Agar obat-obatan yang diminum itu tidak ke-skip sama sekali dan harus rutin untuk pasien TB. Ya, jadi yang harus dijadikan tujuan utama itu ini, meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat klien karena di situ keluarganya belum tahu bagaimana cara merawat pasien dengan UAT. Oke, kita masuk materi kalau masih ada waktu sebentar. Tadi aku utang 5 menit ya, oke, keluarga. Mana nih? Materi keluarga. Ini tipe-tipe keluarga tadi udah tak singgung sedikit ya. Ini yang single parent itu janda. Kalau multigenerasional itu beberapa generasi atau kelompok umur dalam satu rumah. Kin network family itu kayak orang yang ngontrak atau orang yang ngekos, kos rumah tangga. Kalau blended family itu duda janda bawa anak masing-masing nikah, itu blended family. Kalau single adult family itu orang dewasa yang memilih untuk tidak menikah ataupun ditinggal meninggal oleh pasangannya. Kemudian ini kalau yang non-tradisional ini sebetulnya jarang keluar sih teman-teman. Nggak usah dibaca ya. Nice to know aja. Struktur dalam keluarga itu ada komunikasi. Ini sangat penting sekali dalam sebuah keluarga. Komunikasinya harus betul-betul terbentuk dan komunikasinya harus komunikasi terbuka. Dua arah. Kemudian struktur perannya juga harus ditetapkan dalam sebuah keluarga. Siapa yang berperan sebagai kepala rumah tangga, siapa yang berperan sebagai ibu rumah tangga, anaknya itu perannya apa, itu harus jelas di sini ya, biar tidak timpang tindih. Kemudian struktur kekuatan. Struktur kekuatan itu kayak gini. Di rumah itu siapa sih yang paling ditakuti atau siapa sih yang paling disegani? Itu harus ada. Kenapa? Karena kalau tidak ada, nanti anak-anak itu akan lebih menggampangkan oleh orang tuanya. Contohnya, yang kita bentuk sebagai orang yang perlu dihargai, bukan perlu dihargai, orang yang harus ditakuti di dalam rumah itu ayah. Ya sudah, ayahnya harus mencerminkan sifat tegas, sifat yang disiplin kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya itu nggak mudah untuk apa ya namanya, bukan durhaka namanya, tidak mudah melawan dari perintah ataupun yang diminta oleh orang tuanya. Kemudian ada nilai-nilai. Nah, masing-masing keluarga tuh punya nilai-nilai masing-masing yang tidak bisa kita samakan satu sama lain, apalagi kalau beda suku, pasti nilai-nilai dalam keluarganya itu berbeda-beda. Ya. Kemudian tugas kesehatan keluarga ini tadi, yang pertama mengenal masalah, harus tahu dulu masalahnya apa. Setelah kenal, kita ambil keputusannya, kita apakan nih? Oh, pasiennya dengan TBC. Kita bawa ke puskesmas, biar berobat. Setelah kita ambil keputusan yang tepat, kita rawat anggota keluarga yang sakit. Setelah kita rawat, oh ternyata harus dimodifikasi lingkungannya juga loh. Biar lebih mempercepat proses penyembuhan. Oke, kita modifikasi lingkungannya. Pasien TB dengan cara apa, Kak? Tambahkan sirkulasinya, tambahkan pencahayaannya. Itu untuk pasien-pasien dengan TB. Dan yang terakhir, manfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik jika terdapat kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kontrol di rumah. Contohnya tadi ada mual muntah, demam, ataupun yang lainnya. Kemudian fungsi keluarga tadi sudah tak jelaskan ya, reproduksi, sosial, afektif, ekonomi, perawatan kesehatan. Tahap perkembangan keluarga sudah tak jelaskan, nanti teman-teman baca. Kita next aja yang belum ya. Tingkat kemandirian sudah. Nah, ini konsep keluarga sejahtera ini juga sudah saya jelaskan. Kita skip, nanti tak bagi kok materinya teman-teman. Ya, nah, ini peran perawat keluarga.
Yang pertama ada caregiver. Caregiver itu memberikan asuhan secara langsung kepada keluarga, ya, perawatan luka, ROM, banyak lah ya untuk caregiver. Edukator seperti biasa, kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, terutama untuk memandirikan keluarganya, ya. Kemudian koordinator. Koordinator di sini itu kalau semisal salah satu anggota keluarganya itu pulang dari rumah sakit, kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit gimana sih perawatannya itu agar tetap bisa berlanjut di rumah, ya. Mulai dari pengobatannya, tindakan apa aja yang harus dilakukan. Misal di rumah harus ROM, Kak. Harus miring kanan, miring kiri. Kita sebagai perawat keluarga ya harus tetap melakukan tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk keberlanjutan dari perawatan yang ada di rumah sakit. Apakah kita yang harus standby di situ? Tentu tidak. Manfaatkan keluar keluarga. Ajarkan agar mereka mandiri. Kemudian ada supervisor. Nah, supervisor itu pengawas kesehatan. Contohnya tadi, kita sudah mandirikan nih. Sudah kita ajarkan miring kanan, miring kiri, kita ajarkan ROM. Kita datang hanya untuk visitasi, kita lihat, oh sudah sesuai, baiklah. Sudah sesuai, sudah lihat kondisinya, ya sudah. Kita tinggal lagi. Ya, itu fungsinya kalau kita memandirikan keluarga pasien. Kemudian advokat. Advokat contohnya kalau semisal di keluarga tersebut harus berobat tapi nggak punya BPJS. Kita bisa bantu untuk pasien mendapatkan BPJS atau mungkin dia tidak mendapatkan bantuan dari desa ataupun yang lainnya, kita bisa bantu. Kemudian fasilitator. Nah, fasilitator itu menjadi kalau di sini menjadi tempat bertanya individu, keluarga ataupun masyarakat dalam memecahkan masalah. Intinya kayak sesi curhat ya, untuk cari solusi, itu fasilitator. Kemudian kalau kolaborasi, tentunya kita bekerja tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan bantuan teman-teman sejawat lainnya ataupun di luar tenaga kesehatan. Dan kita wajib untuk melakukan kolaborasi jika memang dibutuhkan. Contohnya, Kak? Kemudian apa, Kak? Contohnya? Oh, contohnya untuk kolaborasi. Oke. Contohnya ya, kalau semisal kita pasiennya kita itu pulang dari rumah sakit, PPOK atau BP, di situ ternyata sudah kita lakukan fisioterapi, tapi belum maksimal. Kita bisa nggak datangkan fisioterapi yang sesungguhnya, fisioterapi sesungguhnya. Teman-teman kita yang dari rumah sakit untuk berkolaborasi, untuk membantu kita untuk melakukan fisioterapi, bisa. Pasien-pasien yang mungkin butuh latihan untuk stroke, untuk berjalan lagi, juga bisa. Itu kita bantu untuk kolaborasi. Kak, ini pasienku ada yang kayak gini-gini nih di rumah. Kira-kira kakak bisa bantu nggak? Bisa. Tentunya ya bayar, Rek. Nggak mungkin gratisan. Dan kita manggil pasti harus bayar upahnya untuk jasanya. Yang penting keluarganya bersedia, ya kita kolaborasi. Kalau semisal perawat keluarga, di sini tensinya ada perubahan. Kemudian kita ragu nih mau ngasih obatnya. Boleh nggak kolaborasi dengan dokter setempat yang dekat sama tempat tinggal kita? Boleh. Kita telepon aja, dokter, ini saya perawat ini, saya sedang menangani pasien ini. Pasiennya ini kondisinya seperti ini, dok. Obat yang terakhir seperti ini. Boleh nggak, dok, diberikan advice, kira-kira obat yang cocok apa ya, dok, ya? Kondisi sekarang seperti ini. Itu namanya kolaborasi. Gitu, Kak. Ataupun kalau yang dengan di luar apa sih namanya non kesehatan bisa, semisal dengan orang-orang yang berhubungan dengan tingkat apa kegiatan-kegiatan sosial itu juga boleh. Bisa aja. Banyak hal yang bisa dilakukan. Penemu kasus ya, penemu kasus itu berhubungan dengan preventif sekunder ya kayak kemarin ya. Kita cari, kita screening apakah ada masalah. Nanti kalau memang sudah ada masalah ya kita tangani masalah tersebut. Tujuannya apa? Ya tadi agar tidak terjadi penyakit atau ledakan wabah. Kalau memang kita tangani lebih dini. Kemudian modifikasi lingkungan ya tadi ya, kalau semisal penyakitnya memang membutuhkan modifikasi lingkungan ya dimodifikasi. Kalau pasiennya ini dengan gangguan, ya kita bantu. Gimana caranya rumahnya itu barang-barang yang berserakan bisa lebih lega, hilang. Kemudian ada perubahan tinggi rendahnya lantai itu bisa terdeteksi oleh pasien. Kalau memang syukur-syukur ada uangnya, ya sudah diratakan semuanya biar tidak sampai terjadi jatuh. Itu pinter-pinternya perawatnya. Kemudian kalau konselor itu
lebih dalam lagi dari fasilitator. Kalau fasilitator itu lebih memudahkan keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kalau konselor tuh kayak konseling gitu, Kak. Atau apa ya namanya? Mencari pemecahan masalah yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Misal tadi masalah-masalah yang muncul di soal-soal itu kan anaknya susah diatur, anaknya ikut tawuran. Nah, itu boleh kalau semisal keluarganya itu mau sesi konsultasi dengan perawat untuk memecahkan masalah tersebut itu bisa. Itu namanya konselor. Jadi dia tuh mirip-mirip di sama fasilitator. Tapi kalau fasilitator tuh lebih memudahkan keluarga dalam akses layanan kesehatan. Kalau konselor tuh lebih kayak berbicara lebih dalam lagi terkait masalah yang terjadi. Inovator. Nah, inovator itu ya berarti apa ya namanya ya, tindakan-tindakan yang baru, yang inovatif untuk hal-hal yang mengarah ke perbaikan dan kepentingan umum. Berinovasi lah intinya gitu, inovator itu. Kemudian role model. Nah, role model ini paling penting sekali harus kita tunjukkan kepada masyarakat atau kepada keluarga. Kalau semisal kita bilang, Ibu jangan makan makanan yang pedas-pedas. Nanti asam lambungnya kumat. Perawatnya sendiri punya asam lambung, maksudnya punya penyakit GERD, tapi dia juga makan makanan yang pedas, berarti dia tidak bisa mencontohkan yang baik atau bukan menjadi role model yang baik. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya tunjukkan hal-hal yang baik di depan keluarga agar mereka tuh mencontoh kita gitu. Alah, wong Kak Cita aja, misal Kak Cita aja ngerokok, masa ya aku nggak boleh? Nah, kan nggak gitu ceritanya ya. Kalau misal teman-teman ngerokok ya jangan ditunjukkan di keluarga yang sedang teman-teman tangani atau komunitas yang sedang teman-teman tangani. Karena nanti role modelnya itu akan hilang fungsinya. Nah, ini diagnosa keperawatan keluarga itu hampir mirip ya dengan komunitas, cuma di sini ada gangguan proses keluarga. Kalau gangguan proses keluarga itu adanya keluarga itu nggak bisa komunikasi. Atau fungsi, 5 fungsi tadi itu bermasalah, Kak. Terutama fungsi afektifnya. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali antar anggota keluarga itu di gangguan proses keluarga. Kemudian ada ketegangan peran pemberi asuhan. Nah, ketegangan peran pemberi asuhan itu, contohnya, kalau semisal pasiennya pulang dari rumah sakit, dirawat di rumah, keluarganya bilang, aduh saya tuh takut nggak bisa ngerawat anak saya. Takutnya saya nggak bisa ngerawat orang tua saya dengan stroke, nanti malah masuk rumah sakit lagi. Nah, itu namanya ketegangan peran pemberi asuhan. Adanya rasa khawatir yang berlebih bahwa pasien itu akan dirawat lagi atau merasa khawatir tidak mampu merawat pasiennya. Itu ya. Kemudian ada pola seksual tidak efektif sama disfungsi seksual. Nah, apa bedanya? Kalau pola seksual tidak efektif, itu dia tidak bisa melakukan. Tapi kalau disfungsi seksual, dia itu masih bisa melakukan, namun merasa kualitasnya menurun. Kalau pola seksual tidak bisa melakukan, kalau yang disfungsi seksual bisa melakukan, namun merasa kualitasnya menurun. Bedanya di situ. Kemudian tadi ada ketidakpatuhan, itu dia tidak patuh terhadap regimen terapeutik pengobatan, atau tidak mengikuti program pengobatan meskipun itu sudah dilakukan programnya dari jauh-jauh hari. Nah, ini ada penurunan coping keluarga. Kalau penurunan coping keluarga itu tidak adanya motivasi, tidak adanya support system, terbatasnya komunikasi, orang terdekat menarik diri, itu penurunan coping keluarga. Namanya kalau kesiapan peningkatan coping, kalau ada kata-kata kesiapan, berarti itu sudah adanya upaya untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Gitu, ya. Oke deh. Ini Kak, materi untuk keperawatan keluarga ya. Nanti PR-nya yang perlu teman-teman baca lagi itu tadi dari tingkat kemandirian keluarga sama keluarga sejahtera ya. Nanti materinya habis ini tak upload di Google Drive. Aku edit dulu yang nomor 17 tadi. Oke, sudah selesai. Apakah sudah terbayar waktunya? Oke, aku udah bayar utang ya. Ini udah 6 menit lewat. Tadi aku utang 5 menit. Aku undur diri terlebih dahulu.